Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Warahmatullahi kembali wabarakatuh. dalam webinar Hati Pena yang ke-196. Wow, ini webinar terpanjang sedunia kayaknya ya. Sudah sampai di episode 196. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kita setiap minggunya, selalu bersama membahas isu-isu dan topik-topik yang relevan, yang juga long lasting tema begitu ya. Nah, malam ini kita akan membahas isu yang juga long lasting kayaknya ya, karena ini bukan sesuatu yang baru sekarang, sudah terjadi sering kali gitu ya, seperti puncak gunung es kata orang. Nah, malam ini kita akan membahas tentang pesantren dan kekerasan seksual. Nah, malam ini saya nggak sendiri, saya bersama dengan Kak Anik. Halo Kak Anik, selamat malam. Halo, malam Mila. Iya, malam ini kita ngebahas soal pesantren dan kekerasan seksual ya Kak ya. Ini isu yang eh, bikin hati kita jadi panas gitu ya, karena terjadi Betul, berulang-ulang. Nah, betul. eh, berdasarkan catatan nih ya dari Komnas Perempuan dari tahun 2020 sampai 2024 itu ada banyak sekali kasus kekerasan di lembaga pendidikan, termasuk di pesantren. Nah, pesantren itu merupakan lembaga pendidikan kedua yang terbesar terjadi kekerasan seksual. Gitu ya. Ini tidak hanya pada santriwati tapi juga pada santriwan atau siswa laki-laki juga mengalami kekerasan di pesantren. Ada sekitar 17 kasus ya kabarnya ya. Tapi itu bukan hanya itu, di tahun 2026 ini, selama bulan Mei setidaknya ada 5 kasus besar yang saat ini terjadi di pesantren. Misalnya di pesantren Padang Pati ya, di Pekalongan, ada 6 orang korbannya, santri 6 orang. Kemudian juga di pondok pesantren di Pati ya, yang kemarin sempat rame dibicarakan. Kemudian juga di pesantren Ponorogo, di NTB, dan juga di Lombok gitu ya. Jadi kasus kekerasan seksual terus-terus terjadi secara berulang. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita semua, kenapa ini terus terjadi berulang-ulang? Apakah tidak ada cara untuk mencegahnya dan menghentikannya? Bagaimana polanya? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri semua ini? Begitu kira-kira Kak Anik ya? Betul, ini isu yang seksi-seksi tapi sensi gitu. Mau ngomongin takut dosa, takut kualat gitu. Tapi Iya, nggak iya, iya. diomongin kok terjadi terus-menerus gitu. Iya, Betul, betul. Karena bawa nama agama ya Kak Anik, ya. Jadi agak sensitif bagi betul. sebagian orang nih ya. Mau dikritik nanti kita dianggap tidak patuh agama gitu ya. Nah, kita akan membahas ini lebih jauh bersama dengan seorang perempuan ya, aktivis perempuan, aktivis HAM, dan juga pernah menjadi ketua Komnas Perempuan, yaitu Kak Yunianti Juzaifa. Halo Kak Yuni, Halo, Assalamualaikum. selamat malam. Suara saya terdengar baik? Terima kasih loh. Baik, baik. Terdengar baik dan gambarnya estetik begitu ya. Perlu Nah, dicatat Mila, Via, ini beberapa hari yang lalu menerima Ikalwin Award Mbak Yunianti ini. nah itu dia. Baru mau kita bilang selamat buat Kak Yuni ya yang sudah mendapatkan Ika Lewin Award untuk kategori pejuang ya, pejuang kesetaraan gender dan perlindungan anak. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Ini bukan hal yang baru ya bagi Kak Yuni karena Kak Yuni sudah puluhan tahun melakukan kerja-kerja seperti ini. Beliau juga aktif di KUPI ya, sebuah forum perempuan ulama begitu yang banyak membicarakan soal isu kesetaraan juga, soal kemanusiaan. Dan Kak Yuni juga banyak menjadi konsultan di berbagai tempat. Ini beliau ini baru aja nyampe dari Merauke loh. Jadi luar biasa ya. Terima kasih Kak Yuni sudah bersedia. Pasti masih oleng-oleng begitu ya dari pesawat, perjalanan Iya. panjang, tapi beliau masih bersedia untuk berbagi dengan kita di sini. Semoga menjadi Ja- amal jariah. Udah, Amin ya jangan Allah. lupa juga, jangan lupa juga Mila. Mbak Yun ini santri. Hmm. Cocok Jadi berarti ya. tahu betul Pernah lah di di blog pesantren berarti ya. pesantren. Pernah Iya nyantri ya. dong, iya dong. Cocok berarti. Oke lah, kalau begitu Kak Anik ya, nanti kita akan berikan waktu kepada Kak Yunis sekitar 30 Ah, menit untuk menyampaikan oke. pemaparannya. Kemudian setelah itu kita akan sharing. Di sini ada banyak akademisi juga, Kak Yuni, ada mahasiswa, ada aktivis, ada dosen gitu Penulis ya, ada banyak rata-rata. penulis ya dari berbagai wilayah di Indonesia karena ini merupakan perkumpulan penulis se-Indonesia ya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu video pengantar dari Mas Bayu. Silakan.
Diduga melakukan kejahatan asusila terhadap muridnya selama 12 tahun, pimpinan Padepokan di Pekalongan, Jawa Tengah. Satu lagi korban baru resmi melaporkan tindak asusila tersebut ke Polres Pati yang dikawal oleh Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali tersentak oleh terungkapnya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Korbannya bukan hanya 1 atau 2 orang. Dalam sejumlah kasus, puluhan santri menjadi korban pelecehan, pencabulan, hingga eksploitasi seksual yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan, seperti kiai, pengasuh, dan ustadz. Komnas Perempuan mencatat, sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 17 pengaduan kasus kekerasan seksual di pesantren. Angka ini mungkin terlihat kecil, namun kenyataannya jauh lebih kelam. Hampir setiap kasus melibatkan banyak korban, dan ini diyakini hanyalah puncak dari gunung es yang belum terungkap akibat rendahnya pelaporan. Persoalan ini menjadi semakin genting karena rumitnya proses pengungkapan dan penyelesaiannya. Begitu banyak korban yang terpaksa memilih bungkam. Mereka didera rasa takut, rasa malu, hingga ketergantungan ekonomi yang menjerat. Ada pula kekhawatiran mendalam, dituduh mencemarkan nama baik pesantren atau dianggap membangkang kepada kiai, sosok yang selama ini diposisikan sebagai figur yang harus ditaati tanpa syarat. Laporan pemantauan dari Komnas Perempuan pun menyingkap kenyataan pahit. Ditemukan adanya pola relasi kuasa yang sangat timpang, di mana korban kerap ditekan agar tidak bersuara. Alih-alih mendapatkan keadilan, seringkali terjadi penyelesaian internal yang justru lebih mengutamakan reputasi lembaga daripada pemulihan sang korban. Lantas, bagaimana kita seharusnya memandang persoalan ini secara jernih, tanpa melakukan generalisasi? Apa sebenarnya akar masalah dari fenomena memilukan ini? Dan bagaimana cara terbaik untuk membenahinya? Iya, itu dia pengantar video. Silahkan kita perdalam dari penjelasan dari Kak Yuni. Silahkan. Iya, terima kasih. Prolog video-video yang keren, juga pengantar perkenalannya lebih keren dari yang diperkenalkan. Ini beginilah nasib kalau moderatornya adik-adik kesayangan ini ngenalinnya, wah gitu kan. Oke, padahal saya sendiri dapat award tuh nggak pede. Saya sampai sekarang belum saya upload di medsos saya karena di UIN sendiri, aduh mail panelsnya masih begitu, dan di sekitar kita kasus-kasus. Jadi saya kurang percaya diri untuk merasa di lingkungan sendiri belum terlalu hasilnya belum kelihatan gitu ya. Jadi ya udah, tapi yang penting melakukan sesuatu. Oke, teman-teman semua, boleh langsung share screen Kakak Mila. Juga makasih yang sudah membantu untuk memindahkan ke PPT. Tadi Mas siapa ya? Minta maaf tadi Ya, dari tim kita keren-keren semua canggih. Silakan Mas Bayu minta tolong di-share PPT-nya. Iya, karena tadi pagi dan di pesawat, tadi malam, tadi pagi dan tadi di pesawat saya lanjut untuk membuat PPT ini. Sambil menunggu PPT tidak apa-apa, saya langsung saja. Jadi saya memberi judul kekerasan seksual di pesantren, labirin persoalan dan lorong penanggulangannya gitu. Lorongnya itu kok karena penanggulangannya panjang, saya bilang lorong, dan dia isu yang berputar-putar. Di awal saya membuat pengantar, sambil menunggu screen nggak apa-apa, kita mulai saja. Jadi kasus-kasus di pesantren ini yang bermasalah itu beberapa, tetapi impact-nya ke pesantren-pesantren yang bagus sudah dirintis serius-serius gitu ya, itu kayak pesantren yang lebih bagus banyak, tapi seakan-akan kemudian disatu wajahkan gitu ya. Kemudian kiai-kiai yang baik-baik juga menjadi tercoreng gitu ya. Itu sama saja kayak ketika kekerasan seksual secara incest dilakukan oleh seorang ayah-ayah yang jahat gitu ya. Dampaknya sekarang bapak-bapak sering merasa, aduh aku menjadi gara-gara penjahat-penjahat itu gitu ya, aku jadi mau anakku secara susah aku peluk, aku sayang gitu ya. Jadi itu merugikan banyak ayah yang sebenarnya ingin menyayang anak perempuannya gitu, termasuk sama analoginya sama kayak di pesantren. Next Kakak. Iya, oke. Kemudian juga ketakutan orang tua menyekolahkan anaknya ke pesantren, dampak yang langsung di depan mata.
belum lama saya menerima kayak kan tabel ya kurvanya itu menurun sekali gitu, orang mau masukkan ke pesantren, padahal pesantren itu sebagai second home gitu ya, komunal atau quasi parenting gitu ya, atau saya menyebutnya wali sosial. Jadi anak-anak yang tidak punya orang tua atau kita merasa kewalahan dengan situasi sekarang gitu ya, pesantren sebagai tempat tumpuan. Kemudian dia juga menjadi wali sosial gitu, karena kiai menjadi diasumsikan pendidik yang sempurna gitu ya. Jadi lebih baik disekolahkan ke pesantren karena bukan hanya kiainya tapi juga lingkungan pesantren. Saya sendiri alumni dari pesantren, itu memang penempaan untuk kita bisa mandiri. Sejak awal kita bertemu dengan ragam manusia, nasionalisme terbentuk di situ, isu hak asasi juga terbentuk di pesantren. Seperti apa nanti saya ceritakan ya, saya sedang tidak menceritakan soal pesantrennya. Kemudian di situ juga kita mengenal untuk menjadi bukan altruis ya, kita hidup yang kita bisa berbagi, kita mengenal ragam karakter, hidup bersahaja, sederhana dan lain sebagainya. Jadi dia tempat penempaan yang sangat bagus untuk leadership sebetulnya di pesantren itu. Dan pada titik ini saya masih sangat percaya pesantren salah satu lembaga pendidikan yang keren gitu ya. Ini kok langsung masuk ke tantangan ya. Oke, kayaknya ada slide yang nggak apa-apa. Next. Oke, mengapa pesantren? Kayaknya ada yang salah-salah ya. Oke, nggak apa-apa. Pesantren dan maknanya bagi orang tua, dia juga komunitas pengasuhan menentukan karakter dan moral. Ruang tumbuh yang aman juga bagi anak perempuan. Oke, next. Oke, ini judulnya ya, paling atas itu judulnya. Pesantren dan maknanya bagi perempuan atau orang tua. Minta maaf saya jadi mungkin yang memindahkan jadi salah saya ya, agak bingung karena biasanya saya pakai hashtag itu sebagai judul baru, karena biasanya kalau saya bikin A, B, C, D gitu nanti tiba-tiba kayaknya ini bagusnya di atas gitu, jadi malah kacau, jadi saya bikin hashtag. Tapi mohon maaf yang belum ini familiar jadi agak bingung. Oke, jadi makna pesantren bagi perempuan dan orang tua, ini judul slide-nya. Pesantren menjadi harapan harapan banyak keluarga, kemudian juga mengurangi beban domestifikasi terhadap perempuan, menjadi tumpuan bagi ibu tunggal, membantu keluarga terutama perempuan-perempuan pekerja migran. Kemudian saya bingung bahas. Terus kemudian menjadi harapan pendidikan gitu ya, jadi menjadi benteng dari kekhawatiran adanya narkoba, kekerasan, ancaman digital, dan memberikan optimisme di tengah ketidakpastian zaman. Ini kan karena ini ya diedit dikit-dikit jadi saya jadi bingung. Oke, next, lanjut. Oke. Aduh, saya kok agak bingung ya. Oke, kekerasan seksual di pesantren, pola dan modusnya. Mbak Yuni bisa lihat dari catatan Mbak Yuni aja, ini tadi Iya AI deh, kan. ya, aku jadi bingung karena diedit jadi ada diksi-diksi saya yang hilang gitu. Iya, tadi Oke, dicemplungin di ya udah AI gitu. ini kan dihentikan Pak, nggak usah aja. Oke, makasih. Biar oke, jadi tadi ya pesantren dan maknanya bagi perempuan atau orang tua tadi mengurangi atau menopang domestifikasi perempuan, menjadi tumpuan bagi single parent khususnya perempuan pekerja migran di tengah mereka mendapat ruang pesantren itu meminimalisir blaming kepada mothers, kepada perempuan karena dia harus menjadi pekerja migran gitu. Nah, karena dia menjadi pekerja migran, seringnya dianggap bukan ibu yang bertanggung jawab, sudah meninggalkan keluarga. Jadi pesantren dalam titik tertentu menjadi penyelamat, kemudian juga menjadi penjembatan dan penyelamatan
dengan aspek-aspek eskatologis gitu. Misalnya karena orang tua itu terselamatkan dengan doa anak. Anak yang soleh adalah anak yang bisa berdoa menyelamatkan orang tua. Jadi pesantren, kalau kawan-kawan baca tulisan risetnya Tamdam Truong, itu juga di Thailand, kenapa tidak sedikit para perempuan menjadi dalam tanda kutip pekerja seks, mereka berjuang mati-matian supaya anggota keluarga laki-lakinya jadi biku gitu ya. Karena dengan salah satu menjadi biku itu akan menaikkan seluruh anggota keluarga, menyelamatkan anggota keluarga besarnya gitu. Jadi intinya secara garis besar pesantren dikirim ke pesantren untuk menyelamatkan dimensi-dimensi eskatologis tersebut. Kemudian ruang juga dan harapan bagi yang sudah give up dengan dalam mendidik gitu, karena situasi yang sangat kompleks, menyelamatkan atau bentuk eskapisme dan optimisme dari ketidakpastian, baik itu tantangan digital, kekerasan, narkoba dan lain sebagainya gitu. Oke. Slide berikutnya, kasus-kasus kekerasan seksual di pesantren, pola dan modusnya. Saya mungkin tidak akan membahas soal detail-detail kasusnya. Kawan-kawan bisa dengan mudah baca di internet, terjadi di Pati, terjadi di Mojokerto, seingat saya Mojokerto ya, Purwokerto, di wilayah-wilayah Jombang. Rembang, di Jawa Timur, di beberapa titik gitu ya, itu terjadi di mana-mana. Kemudian bentuk-bentuknya itu ada pelecehan seksual. Ini kawan-kawan mungkin juga perlu kawan-kawan perlu menggunakan diksi yang tepat, karena sekarang ini perkosaan pun sering disebut dengan pelecehan seksual. Saya sebetulnya bukan penonton sinetron yang dalam arti intens, tapi sinetron adalah media yang paling masif ditonton perempuan. Jadi saya pernah nonton, ngikutin gitu seperti apa narasi dan konstruksi diksi tentang isu-isu perempuan yang isu gender gitu ya di sinetron. Saya sampai pernah mengirim WA kepada penulis sinetron yang sangat terkenal, yaitu dalam sejarah terbesar terpanjang gitu ya, karena dia mensimplifikasi perkosaan dengan pelecehan seksual. Kan mesti tahu bahwa di dalam UU TPKS pelecehan seksual itu contohnya dia misalnya kayak ditowel, disuit-suit, dijepret BH-nya, diintip gitu ya, dengan body contact maupun non body contact, misalnya tadi ya suit-suit, direndahkan dengan ekspresi dan lain sebagainya, dan itu bentuknya dengan pelaporan. Itu sangat berbeda dengan perkosaan. Daripada kawan-kawan salah, lebih baik menyebutnya kekerasan seksual daripada menyebut perkosaan disimplifikasi dengan pelecehan seksual gitu ya. Pada itu sesuatu yang ini hukumnya, kadar hukumnya pun menjadi sangat berbeda gitu. Kemudian bentuk-bentuknya seperti tadi ya, pelecehan seksual, perkosaan, penghamilan gitu, eksploitasi menggunakan kerentanan ekonomi. Bahkan saya mendapati di Klaten itu dalam ada salah satu dalam satu pertemuan ya, waktu itu ada yang sharing, karena perkawinan anak kan termasuk termasuk kekerasan seksual yang ada di dalam TPKS. Bentuknya adalah pemaksaan perkawinan. Di dalamnya adalah kawin anak, karena apa? Restunya atau persetujuan anak itu tidak dianggap sebagai persetujuan gitu. Jadi kalau anak di bawah atau di usia anak kemudian bilang nggak apa-apa kok saya dinikahi, itu tidak bisa dianggap sebagai persetujuan. Jadi tetap dia masuk kategori pemaksaan gitu, dan salah satunya perkawinan anak. Nah, di pesantren yang saya dapati di dalam satu forum waktu itu, salah satunya di Klaten, karena kawin anak dikritik mencerabut hak pendidikan anak. Yang terjadi sekarang polanya anak dikawinin, bukan anak dikawinin, mengawini seorang anak santri di bawah usia 17 tahun, lalu anak ini dititipkan di pesantren tersebut setiap weekend atau setiap Jumat ya, biasanya di pesantren, diambil untuk digauli, nanti ditaruh lagi gitu ya. Jadi ini pola-pola yang seakan-akan restu agama itu mengaburkan kekerasan itu sendiri gitu.
Saya pernah waktu diminta jadi saksi di Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan angka usia perkawinan anak. Saya pernah bilang juga, saya bilang bahwa ketika kita ada pedofil, kita marah-marah gitu, oh kejahatan. Ketika kita ada perkosaan, kita marah-marah gitu. Tetapi ketika ada kawin anak, di situ ada negara memberikan selembar persetujuan lewat surat nikah. Kelompok agama juga memberikan restu dengan karena sudah nikah sah, walaupun itu tetap penting. Tapi bagi korban sama saja, mau dengan dapat dapat sertifikat kawin gitu ya, atau surat nikah, akte dan lain sebagainya, ya tetap sama saja gitu. Oke. Lalu jadi itu ya, pola-polanya seperti itu. Iming-iming antara lain supaya pintar, menaikkan kelas sosial atau derajat. Saya bahkan ketemu langsung dengan korban yang seperti ini. Kemudian juga modusnya itu filantropi artifisial, gitu. Seakan-akan berbaik hati, membangun kebergantungan, merekrut orang miskin, gitu. Bahkan pesantren-pesantren itu kerap dijadikan sebagai bahasa saya adalah political trafficking, gitu. Jadi saya sering mendapati di beberapa pesantren itu pakai gapura besar, nama pesantrennya, lalu ada masjid, tapi santrinya itu beberapa gelintir saja. Santrinya hanya makan kecap dan lain sebagainya. Ketika mau pemilu, itu sejumlah pesantren mendulang suara gitu. Jadi saya bilang ini kan bentuk pola trafficking baru gitu. Kepala-kepalanya dihitung untuk ditukar gitu ya dengan suara gitu. Saya pernah menggunakan diksi ini, walaupun itu beberapa gelintir, tapi itu kayak merusak pesantren gitu. Nah ini menurut saya apa ya? Makanya kenapa Komite SIDO mengingatkan bahwa kekerasan seksual itu bukan isu personal tapi adalah isu sosial. Karena 1, 2, 3 orang yang menjadi penjahat seksual itu berdampak pada tidak hanya dampaknya kepada korbannya, tetapi juga kepada pelakunya, di mana dia terputus masa depannya. Lihat kiai-kiai yang merintis sekolah kayak apa, tiba-tiba di penjara gitu. Termasuk sebetulnya hilangnya rasa aman secara sosial, orang takut masuk ke pesantren, merusak nama baik gitu ya. Lembaga-lembaga keagamaan pasti gerah gitu ya dengan sikap-sikap keagamaan ini gitu. Jadi tadi ya, filantropi artifisial. Kemudian kedok Mesias gitu ya, sebagai penyelamat gitu ya, untuk menyelamatkan perempuan dari kerusakan generasi. Kalau kawan-kawan ingat kasus harusnya bukan Syekh ya, si Puji gitu. Argumennya dia pedofil, tapi lewat institusi perkawinan membuat satu pesantren dan dia dibilang untuk menyelamatkan supaya ini menjadi gadis yang baik-baik gitu ya, seakan-akan sebagai penyelamat gitu ya, tapi itu kedok dari kekerasan seksual. Santri putri diminta masuk ke wilayah privat kiai, alasannya untuk bersih-bersih, bahkan untuk memijit, dan yang berujung dengan kekerasan seksual tadi ya, beragam-ragam seperti yang saya sebut di atas. Karena juga sebagai bakti dan balas jasa, tadi sudah disinggung di video. Ya, yang berikutnya next. Analisa atau akar masalah seperti yang ditanyakan Mbak Mila tadi, juga Mas Anik. Apa sih, juga ada di prolog video ya. Jadi menurut saya akar masalahnya banyak gitu. Yang pertama, ini adalah bentuk eksploitasi dengan kapital sosial, kapital politik, hingga kapital spiritual tokoh agama gitu. Jadi ini jadi kapital akumulatif yang sangat mudah dimainkan gitu. Dan kita sendiri masyarakat feodal, apalagi feodalisme agama gitu, membuat umat itu seakan-akan menjadi tunduk gitu. Kalau tadi ya, ancaman spiritual akan disantet, akan kalau tidak patuh. Bahkan dulu kalau di pesantren itu kalau tidak patuh pada kiainya, nanti kamu hidupmu akan susah sepanjang hayat. Itu sering sekali gitu ya, dimunculkan gitu. Kemudian padahal itu kayak pesantren saya, pesantren modern, kiainya aja nggak bicara begitu, tetapi santri-santri yang lain itu mengkonstruksi narasi-narasi seperti itu, betapa kepatuhan spiritual kepada kiai itu adalah alat untuk bisa sukses. Saya yakin ya, ada kiai-kiai yang memang punya kedekatan dengan Tuhan, doanya mungkin lebih bagus, lebih apa gitu. Pada situasi seperti ini kita kita bisa hormat gitu ya, respect gitu. Tapi itu kalau
kemudian dipakai untuk memanipulasi dan lain sebagainya. Ini yang sedang kita soal. Kemudian maskulinisme pola beragama gitu ya. Di mana pesantren-pesantren itu minim terpapar isu hak asasi gitu, isu gender, bahkan dianggap gender itu adalah dari barat, padahal dia adalah lensa alat analisa untuk melihat peran hasil konstruksi sosial kepada laki-laki dan perempuan, dan untuk melihat ketidakadilan di mana dari konstruksi sosial itu kan gender. Realitasnya ada di masyarakat Islam, tetapi menolak kacamatanya, menolak alatnya, menolak mikroskopnya gitu kan. Realitasnya ada. Jadi menolak termnya, bahkan menolak hak asasi gitu. Bahwa orang bebas dari kekerasan, perempuan harus dihargai, haknya melekat. Itu hak asasi, dibilangnya adalah itu dari barat gitu ya. Padahal human rights itu kata itu muncul 48, 3 tahun setelah konstitusi kita dibuat. Spirit konstitusi kita sudah jelas-jelas di dalamnya ada soal human rights gitu kan, bahwa waktu itu markas besarnya di Geneva ya karena untuk menghindari karena dia tidak terlibat dalam perang gitu. Dan bahkan ketika diadaptasi ke dalam Indonesia, kata hak asasi itu saya ingat Cak Nur kalau nggak salah yang mengingatkan term itu. Misalnya hak itu kan dari term Arab, asasi, asas gitu kan, dasar itu juga dari bahasa Arab gitu kan. Jadi dalam tradisi Islam secara inherent sebetulnya human right itu sudah melekat gitu. Tapi itu tidak muncul dengan baik di pesantren gitu, atau sibuk dengan seakan-akan Islami kalau menggunakan term-term Arab, tapi dia tidak dinafasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kenapa konteks ini lahir KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia, yang secara metodologis berdasarkan Quran, hadis, macam-macam ya, termasuk misalnya suara atau pengalaman perempuan, khususnya perempuan korban, dan menggunakan human right juga sebagai alat analisis gitu. Kemudian kenapa terjadi, salah satunya juga akarnya karena impunitas dengan manipulasi sakralitas dan supremasi tokoh agama di atas aparat penegak hukum gitu. Kita lihat misalnya mau pemilu itu tempat-tempat kiai itu penuh gitu ya dengan orang-orang yang pilkada kah, bahkan pemilihan-pemilihan yang lain, termasuk aparat penegak hukum gitu. Itu kita ingat ya waktu itu kalau nggak salah di penjara-penjara Napiter itu orang yang sebagai narapidana teroris itu para aparat penegak hukumnya cium tangan gitu. Hormat pada tokoh agama boleh, tapi kejahatannya tetap harus disoal gitu kan. Kemudian jadi supremasi di atas aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum itu sering bingung gitu loh, bahwa dia kan harusnya imparsial, harusnya tidak berpihak. Yang terjadi adalah aparat penegak hukum, tentu tidak semua ya, yang ini yang bagus-bagus juga saya yakin masih ada di sana gitu. Tetapi untuk menunjukkan kesalehan itu sering dia tidak sadar bahwa ini negara Pancasila. Dia nggak apa-apa rajin sholat, dia nggak apa-apa baca sholawat, dia nggak apa-apa baca apa gitu. Tapi yang terjadi apel pagi itu tiba-tiba sholawatan. Itu teman-teman yang minoritas agama itu merasa saya bisa berlindung di siapa? Kok aparat imparsialitas mereka tidak ada gitu ya? Atau ritual itu dibawa ke ruang, ritual personal itu dibawa ke ruang publik. Padahal polisi soleh itu bagus gitu ya, tetapi kemudian dia juga harus melindungi agama yang lain dan tidak ruang publiknya tidak harusnya tetap dijaga. Kemudian diamnya barisan agama dan kita gitu ya, kalau ada masalah terjadi banalitas, orang tuh udah sering banget mendengar kekerasan di pesantren, udah capek, udahlah gitu. Makanya saya diminta hari ini untuk ngomong tuh, saya aslinya saya secara fisik dan psikis tuh agak lelah karena di Papua tuh banyak, tapi saya merasa kita nggak bisa mendiamkan gitu ya, dan makanya penting untuk selalu bicara. Dan saya sangat terharu ketika misalnya kasus yang di Jombang, semua orang tiarap bahkan diancam santet segala macam. Saya ketemu dengan seorang perempuan muda dan dia yang kekeh memperjuangkan sehingga kasus ini terbongkar gitu. Nah kita harus menjadi pejuang-pejuang macam mereka ya, untuk kulil hak walau kana muron gitu ya, berkata pahit, kulil hak bicaralah kebenaran walaupun itu pahit.
bahasanya kebenaran itu adalah hak loh di dalam tradisi bahasa Arab ya, kompatibilitas bahasa Arabnya. Oke, next. Kenapa santri dan keluarga takut melaporkan atau kenapa diam gitu ya? Yang pertama takut ancaman, baik itu fisik, pendidikan, finansial hingga ancaman spiritual gitu. Jadi kalau kamu macam-macam, ya sudah kamu nggak bisa lagi lanjut di pesantren ini. Apalagi orang tuanya banyak yang tidak mampu. Kemudian termasuk ancaman spiritual tadi sudah saya singgung ya. Kemudian relasi kuasa, lapis-lapis kebergantungan gitu ya. Ada terutama yang yatim piatu gitu ya, kayak apa dia nggak bergantung, belum lagi dari kelas sosial, kelas segala macamnya sangat jomplang. Kemudian minim pendidikan KESPRO, kesehatan reproduksi di kalangan anak-anak santri gitu ya. Saya coba cek kemarin ke anak-anak SMA, mereka ada di Papua, mereka belajar tentang biologi gitu ya. Tapi kayak apa kesehatannya, mereka tahu HIV gitu ya. Tetapi soal seperti apa merawat dan lain sebagainya, itu bahkan saya bicara dengan banyak mama-mama Papua, itu orang tua minim sekali mempercakapkan soal isu-isu reproduksi kepada anak-anaknya. Pengalaman Mbak Cici Farah, kemudian saya diminta mengedit buku pengasuhan gotong royong Tanokernya Mbak Cici itu 3 tahun lalu kalau nggak salah. Itu menarik sekali gitu. Ibu-ibu yang menjadi migran itu kan menitipkan anaknya kepada nenek-neneknya. Nah, si anak-anak ini waktu mens itu di pahanya keluar ada darah mengalir, dia kasih tensoplas, handiplas itu loh. Dikiranya itu adalah darah itu. Dia tidak paham tentang apa itu menstruasi gitu. Jadi bisa terbayang gitu ya, kayak apa bahwa reproduksi seperti apa terjadi, bagaimana merawat rahim, bagaimana sperma masuk itu bisa, bahwa itu akan berdampak kehamilan dan lain sebagainya. Apalagi kekerasan seksual itu sering disimplifikasi sebagai perzinahan. Hubungan seksual di luar nikah itu sering disimplifikasi dia adalah bentuk perzinahan gitu. Padahal dia sesuatu yang berbeda. Saya ingat di Sukabumi di salah satu pengadilan itu mereka tidak punya term tentang kekerasan seksual. Bahasa yang digunakan tuh kewajiban. Jadi hubungan suami istri itu adalah kewajiban. Bahkan perkosaan di dalam sidang orang tuanya itu menyebut anak ini dia melakukan kewajiban gitu. Term yang digunakan gitu. Jadi ini juga nanti juga penting ya catatan untuk kawan-kawan terutama dengan kawan-kawan disabilitas, padanan bahasa dan lain sebagainya. Kalau ada kawan-kawan korban kekerasan seksual dan dia disabilitas di pengadilan, bahasa isyarat ini juga menjadi penting karena sekarang di dalam Undang-Undang TPKS kan anak dengan disabilitas atau perempuan atau orang dengan disabilitas juga menjadi subjek hukum gitu. Jadi dan sering sekali di kepolisian tidak ada bahasa isyarat yang untuk menemani para korban. Ini saya temukan di mana aja, mau di Kaltim, Kalbar, Papua, semuanya sama. Di kepolisian masih minim. Nah, tapi memang bagusnya sekarang mulai bahasa isyarat itu mulai mulai ada, dan sejumlah kepolisian tentu gitu ya, atau kawan-kawan pendamping mulai mengarah ke sana. Kemudian Undang-Undang TPKS jarang jadi public knowledge atau pengetahuan publik, termasuk santri di pesantren gitu ya. Jenis-jenisnya apa saja, hukumannya apa saja gitu ya. Undang-Undang TPKS kawan-kawan rajin-rajin melihat gitu ya. 9, tapi kemudian perkosaan ada, dia menjadi pasal penjembatan. Di TPKS ini sebenarnya reformasi yang luar biasa. Penghukumannya yang dulu orang hanya di penjara, sekarang orang juga selain di penjara dia harus direhab biar tidak mengulang. Ada sita harta di sana dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga di pesantren masih pada gagap gitu ya, belum tahu mekanisme penanganan. Walaupun saya lihat di pesantren-pesantren jaringan KUPI sudah banyak yang punya inisiatif yang ini ya, yang sangat kuat gitu. Next, kebijakan yang bisa menjerat dan jadi tumpuan gitu ya. Undang-Undang TPKS tadi
sudah saya singgung bentuk-bentuknya gitu ya. Ada pelecehan seksual body context, non body context, kekerasan berbasis digital, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, aborsi. Ini salah satunya saya ingat dulu kawan-kawan dengan disabilitas, mereka ingin punya anak tapi yang terjadi secara sepihak keluarga maupun orang-orang di sekitarnya mengaborsi secara sepihak, lalu ada perbudakan seksual seperti yang kemarin kasus di Bandung gitu ya, itu si Taufik Hidayat itu adalah juga bentuk perbudakan seksual, sebuah kejahatan yang. Nah, cuma kemarin itu ada debat macam-macam, tapi saya nggak akan jelaskan di sini ya soal kompatibilitas term penyiksaan torture itu di dalam bahasa Indonesia disebut penyiksaan gitu. Nah, term di PBB torture yang ada penyempitan makna di bahasa Indonesia, media dipotong sehingga itu jadi viral macam-macam gitu ya. Tapi oke lah, itu saya mungkin nggak ke sana. Di TPKS itu kalau pendidik atau orang yang melindungi itu akan ada pemberatan gitu. Jadi misalnya pendidik, apalagi pimpinan pesantren, dokter, polisi, aparat medis, guru gitu, yang orang tua, orang yang di penjaga tahanan, kalau dia yang harusnya melindungi tapi melakukan, itu akan ada pemberatan. Pemberatannya juga kalau itu terjadi pada anak, jadi kelihatan ya, ini santri-santri nanti muda gitu. Kalau itu terjadi pada anak juga akan ada pemberatan. Kalau itu terjadi pada disabilitas akan ada pemberatan. Kalau terjadi di wilayah konflik akan ada pemberatan. Kalau terjadi di tempat-tempat pencerabutan kebebasan, salah satunya di penjara, itu termasuk merah banget gitu ya, nggak boleh gitu ya. KUHP gitu. Kita dulu punya namanya pencabulan pada anak, baik itu definisinya kawan-kawan bisa baca ya, pemaksaan dan lain sebagainya. Undang-undang perlindungan anak juga demikian, kita tahu pasti ada pemberatan, termasuk konvensi-konvensi yang sudah diratifikasi Indonesia gitu sebagai acuan gitu, walaupun di situ tidak detailkan pidananya, tetapi di dalam konvensi tersebut mewajibkan negara untuk mengadopsi menjadi kebijakan karena Indonesia sudah meratifikasinya gitu. Artinya kalau meratifikasi berarti mengikatkan diri untuk menjadikannya sebagai undang-undang, mengikatkan diri ke mekanisme di UN, di PBB untuk membuat pelaporan dan menjalankan rekomendasi Komite CEDAW kepada Indonesia gitu ya. Dan di Komite di CEDAW atau itu ada Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan, di sana ada namanya General Rekomendasi gitu yang sekarang sudah 41, kemudian terakhir kemarin saya diminta ke PBB juga 3 bulan lalu kali ya, untuk memberi masukan tentang gender stereotype kita. Nah itu karena stereotype inilah yang membuat memulainya akar kekerasan, termasuk dalam konteks di pesantren gitu ya, bahwa perempuan muda. Saya bahkan dulu sering bilang bahwa kita ini tradisi, apalagi dalam cara pandang keagamaan, Aisyah itu kan perempuan pintar, perempuan pemimpin, punya skill untuk dalam konteks itu berperang ya, walaupun saya sebenarnya narasi itu jarang saya munculkan. Tetapi kemudian di dalam dunia yang seksis patriarki, Aisyah itu dimunculkannya adalah yang kemerah-merahan gitu. Jadi saya seringnya menyebut eksploitasi rejuvenasi image gitu ya. Jadi image itu muda itu seakan-akan menjadi sensasi gitu. Imaji tentang Aisyah istri Rasul itu disimplifikasi ke sana gitu. Dan itu saya dulu sempat, ini saya khawatir ya soal kawin anak ini jangan-jangan kontribusi karena cara pandang ustadz-ustadz yang seksis ini fokus ke sana gitu kan. Tidak melihat dimensi-dimensi kekuatan yang lain gitu. Next. Bagaimana sikap kita sebagai masyarakat? Ini adalah isu bersama. Stop blaming victim, menyalahkan korban. Pelajari prinsip penanganan korban seperti apa. Dengarkan, jangan diadili, temani dia supaya merasa secure, amankan bukti. Oke. Amankan bukti, pahami kondisi psikis dan berdayakan ketika mau diproses hukum juga harus dikasih tahu konsekuensinya. Berani bicara,
kemudian berani bicara atau menjadi saksi untuk melawan impunitas, walaupun itu para kiai. Saya kagum betul dengan para korban dan keluarga korban, juga para pendamping yang bisa membongkar kejahatan-kejahatan di kekerasan seksual di pesantren. Proses hukum juga penting untuk proses penjeraan, pulihkan gitu ya secara paralel. Jadi dulu kan sebelum ada undang-undang TPKS, korban itu ya udah pelaku dihukum, korban terbiarkan. Nah sekarang ini di TPKS korban juga harus pulihkan. Kalau pelaku harus direhab supaya tidak menjadi pelaku lagi, dan korban juga dapat hak atas restitusi atau kompensasi gitu ya. Karena dulu kan atau di dalam mekanisme adat korbannya uang kompensasi dari pelaku itu sering jatuhnya ke tokoh-tokoh adatnya gitu atau ke keluarga si korban. Nah ini dipastikan bahwa itu jatuh kepada korban kepada si korbannya. Kemudian didik diri dan keluarga, hayati hak asasi dan jangan jadi pelaku gitu. Jadi jadikan meja makan, jadikan tempat mengantar anak pagi hari itu menjadi ruang untuk membangun kesadaran-kesadaran untuk tidak menjadi pelaku. Tapi saya tuh punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Saya tuh selalu berdoanya, nah hati-hati anak ya gitu, jangan tergelincir menjadi pelaku, walaupun itu untuk hal-hal yang dalam tanda kutip seakan-akan ringan gitu kan. Jadi di banyak tempat kayak di Australia itu udah ada ikrar untuk tidak menjadi pelaku di saat SMP. Nah kawan-kawan yang punya lembaga pendidikan atau kawan-kawan bisa nulis soal ini. Di Skandinavian itu juga pakai spirit konstitusi itu menjadikan anak-anak hak asasi itu sebagai alat kayak disosialisasi dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Misalnya, apakah ketika kamu punya tetangga tetangga dia adalah pendatang dan dia beragama apa, dia pakai jenggot segala macam, sikap kamu seperti apa? Bahkan diajar untuk bertoleran walaupun kita tidak setuju gitu ya, termasuk misalnya pada isu-isu yang lain. Walaupun kita tidak setuju, kita berbeda, tapi bukan berarti kita harus menyerang, menyasar, membenci gitu. Saya ingat Romo Magni Sosiono itu bilang bahwa toleransi itu bukan sekedar kamu menghormati, tapi kamu juga membela gitu ya. Itu yang saya kagumi dari Romo Magni. Peran di medsos, TPKS itu lolos juga karena kontribusi gerakan kita semua. Kayaknya semua yang ada di sini pernah merasa menjadi pejuang. Saya waktu itu sempat kan rebutan, yang paling hebat saya, yang paling hebat kelompok kami memperjuangkan TPKS. Saya bilang, ketika sebuah perjuangan diklaim banyak orang, itu artinya itu perjuangan kolektif terjadi gitu ya, dan nggak perlu overklaim saya paling apa, nggak perlu gitu. Nah, medsos sangat berjasa sekali. Lalu kita perlu membuat di dalam medsos informasi yang reliable, yang bisa ditelusur kebenarannya dan edukatif gitu ya, untuk menjelaskan tentang kekerasan di dunia digital, layanan konseling online mulai banyak dilakukan, pencegahan secara masif untuk tidak jadi korban gitu. Jadi tidak jadi korban tuh saya termasuk yang tidak setuju. Bukan gini, sering ada biar nggak jadi korban kita harus latihan bela diri segala macam gitu. Ya itu penting gitu. Tapi yang terpenting adalah supaya pelaku itu berpikir bahwa apapun kondisi orang lain itu mereka punya hak untuk rasa aman gitu ya. Tetapi saya misalnya punya anak perempuan, walaupun saya yakin saya tidak membeda-bedakan, tetapi saya juga nggak apa-apa kok keluar kalau sampai malam jam 1, tetapi memastikan juga keamanannya. Walaupun kamunya baik-baik saja, tetapi lingkungan sosial terkadang masih kacau gitu. Jadi kalau pulang malam, kalau ada kendaraan pakai mobil yang lebih aman sama teman dan lain sebagainya, ngasih info dan lain sebagainya lah. Tentu ada proteksi-proteksi kayak gitu. Tapi yang terpenting adalah mengolah isi kepala gitu ya. Terakhir, cara dan strateginya, ide dan praktek baiknya seperti apa? Tadi ya, ikrar jangan sampai jadi pelaku, termasuk di dalam keluarga. Persering gitu ya, untuk hargai teman-teman kamu. Kalau pacaran, pacar kamu itu disayang sekali sama keluarga, jaga betul kayak gitu, dan kasih contoh sebagai ayah. Karena anak yang terpapar kekerasan dari orang tuanya itu kalau tidak dipulihkan potensial mereplikasi gitu. Dan temuan saya waktu bikin riset tentang terorisme ekstremisme,
beberapa orang yang ikut ke kelompok garis keras itu ya atau menghalalkan kekerasan karena marah orang tuanya melakukan poligami gitu. Jadi artinya akan direplikasi dan kemarahannya itu diekspresikan juga untuk melakukan kekerasan pada orang lain gitu. Makanya di sejumlah negara, seingat saya di UK, belum lama saya bikin kajian diminta WHO itu pemulihan itu bukan hanya kepada korban, tetapi siapapun yang pernah menyaksikan itu termasuk yang harus dipulihkan karena potensial dia akan mengalami trauma. Mengembalikan marwah pesantren gitu ya, berkomitmen pada atau stop kekerasan, dan yang terakhir membangun mekanisme pelaporan dan penanganan yang aman di pesantren dan lembaga agama, termasuk bayangan saya perlu ada fakta integritas gitu ya. Misalnya pesantren kalau izin-izinnya baru sekarang ada tanda tangan bahwa pesantren itu harus menjamin tidak ada kekerasan. Guru-gurunya direkrut membuat fakta, bukan fakta gitu ya, integrity pact gitu. Jadi untuk tidak melakukan kekerasan, termasuk ketika menyantri itu juga tanda tangan untuk tidak menjadi pelaku, tidak membuli orang lain dan lain sebagainya gitu. Jadi komitmennya itu dibikin secara serentak karena kekerasan itu tidak hanya tadi antara kiai ke santri, guru ke santri, kiai ke guru, tetapi juga antar santri sendiri itu sangat potensial menjadi pelaku. Jadi menurut saya ini adalah proses reformasi masif, kolektif, dan menjadi isu kolektif. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mas-masan. Wah, Kak Anik, terima kasih banyak Kak Yuni ya. Sampai saking semangatnya ya, begitulah kalau seorang aktivis dan yang sangat concern bicara isu ini ya tentu saja akan menggebu-gebu dan berapi-api gitu ya. Apalagi Kak Yuni punya banyak pengalaman sampai saat ini berurusan terkait dengan isu ini. Kak Anik, Ya, oke. iya. Tadi agak direbit Jadi sampai sama. sampai oh iya ya udah selesai ya gitu ya Iya. saking ininya mendengarkan. Nah, Oke, eh, oke. nanti kita akan mengundang teman-teman dan Bapak Ibu semuanya untuk sharing, boleh merespon, mungkin boleh juga sharing, siapa tahu di sini ada juga yang mungkin nyantri atau bahkan pemilik pesantren, jangan-jangan ya, gitu. Betul. Tapi sebelum ke situ, Kak Ani saya juga pengen bertanya nih ke Kak Yuni ya. Saya penasaran banget soal ini. Jadi Kak Yuni Padahal udah bisa pernah ada. jawab sendiri tuh. Enggak, ini Saya nanti juga saya penasaran soalnya satu saya hal nggak nih. nyantri. Iya, saya nggak nyantri, saya nggak pernah nyantri karena saya sekolah di sekolah umum nih Kak ya. Tapi ada pernah satu orang yang mengalami gangguan mental dan bicara kepada saya gitu. Dia baru saja seorang mahasiswa. Dia cerita bahwa dia dulu nyantri, Mahasiswa apa uh, mahasiswi? mahasiswi. Oke. Dia nyantri dan sekarang dia sedang berobat ke psikiatri karena dia konsumsi obat secara rutin gitu ya. Dan dia curhat, malah baru ketemu gitu ya, duduk-duduk dia cerita gitu. Intinya bahwa dia mengalami gangguan mental ini selama di pesantren gitu. Kenapa? Dia mengaku dia cerdas, dia punya nilai yang tinggi, tapi mengalami bullying, baik dari teman-temannya maupun dari pengasuh-pengasuhnya atau para mungkin guru-gurunya di pesantren gitu ya. Nah, setiap anak ini ingin bilang ke orang tuanya bahwa saya nggak mau lagi sekolah di sini gitu kan, dia minta keluar. Persoalannya adalah orang tuanya nggak pernah percaya apa yang dikatakan oleh anaknya. Nah, ini satu ya. Nah, kemudian menurut anak ini bahwa orang tuanya sangat percaya dan sangat hormat kepada pemimpin atau pemilik Pesantrennya. pondok itu, pondok pesantren gitu ya. Dia salah satu orang ternama di Indonesia yang punya pesantren ini. Nah, eh, ini juga kemudian saya mendengar beberapa cerita yang lain yang mirip-mirip seperti ini. Jadi pertanyaan saya, berarti sebenarnya selain bahwa memang ada persoalan dalam pesantrennya sendiri ya, dari para pengasuhnya mungkin, dari antar santri-santriwati sendiri, kepercayaan orang tua terhadap pesantren itu sangat besar, gitu kan? Tadi Kak Yuni juga sempat singgung gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya
meyakinkan juga ke orang tua bahwa ada loh pesantren-pesantren yang memang melakukan kekerasan dan anak mereka mungkin menjadi korban sudah lama tapi nggak mungkin takut mengakui atau nggak ada kesempatan dan seterusnya gitu ya. Nah, apakah memang perlu ada mekanisme atau pendidikan tertentu yang diberikan kepada para orang tua nih ya sebelum mereka mungkin memasukkan atau memilih menyekolahkan anaknya di pesantren gitu. Nah, ini saya penasaran soal itu. Apakah memang orang tua ini tuh sangat percaya banget ataukah memang perlu ada mekanisme nih untuk orang tuanya sendiri seperti apa? Gimana menurut Kak Yuni? Iya, makasih. Atau Kakak Ani mau merespon atau tadi langsung juga mau ada pertanyaan Ya, saya biar juga ada biar ganjelan. Nah, mau ditampung jawab dulu sendiri ya, ada jawab sendiri ya, Hah? dijawab Jangan sendiri. dong. Udah Ini canggih penasaran. ini pakai nanya. Silakan. Enggak, Mbak Yuni, saya kira tadi tidak terlalu membahas apakah misalnya ya Komnas Perempuan itu menelusuri sampai sejauh memang pola Halo, putus-putus. Putus Kak Ane? relasi di Putus. pesantren itu Agak ada putus-putus. tipe-tipe tertentu yang memungkinkan itu Putus-putus. Putus-putus. banyak kasus itu. Oh, karena banyak kasus itu yang terjadi itu bertahun-tahun gitu loh ya. Jadi berulang-ulang dan bertahun-tahun. Itu kan artinya ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain yang memang terpola gitu ya. Nah, eh, sambil hati-hati untuk tidak mengeneralisasi, apakah memang sampai sejauh itu risetnya ya kita melihatnya gitu. Nah itu kita saya pengen Mbak Yuni ngomong soal dunia pesantrennya gitu ya. Kira-kira kerentanannya sejauh mana gitu. Nah, kita gabung sekalian sama yang raise hand, Mbak Yuni, atau dua itu mau direspon dulu? Ya, dua dulu ya, biar Oke. ya oke. Yang pertama tadi Kakak Mila soal gimana ya meyakinkan orang tua bahwa ada loh kasus-kasus apa yang sebenarnya udah berulang gitu, tapi orang tuanya nggak percaya karena sudah sangat terlalu pesantren. Jadi memang tipologi orang tua tuh kan ragam-ragam ya. Ada yang tapi menurut saya kasus yang sekarang membanjir belakangan ini juga jadi eye opener bagi para orang tua bahwa pesantren itu tidak sewajah gitu ya. Jadi bahwa sangat mungkin terjadi kekerasan gitu. Itu sama kayak mereka yang tidak orang tua yang tidak membiasakan critical thinking ini. Mereka kadang terjebak pada bahwa pesantren itu salah benar adalah udahlah pasti betul kiai nggak mungkin lah kayak gitu tuh tadi yang seperti dilakukan gitu ya. Sama juga misalnya bahkan di kasus-kasus yang banyak ini komentar-komentar saya di sosmed itu suka lihat komentar-komentarnya yang bela mati-matian pesantren juga ada gitu lah. Orang nggak lihat bahwa mengungkap kejahatan ini di pesantren itu bukan berarti menjelekkan pesantren, justru menyelamatkan pesantren yang baik, justru menyelamatkan pesantren untuk mengoreksi gitu kan, untuk berbenah diri supaya pesantrennya menjadi orang kembali percaya. Nah, soal kenapa orang tua kadang sulit percaya karena masing-masing pesantren kan beda-beda ya. Ada juga yang boleh nengoknya tuh sangat jarang sekali. HP kadang nggak boleh dipegang gitu sehingga atau pola komunikasi anak dengan orang tuanya tidak komunikasi yang mengalir gitu ya. Tidak jarang kan orang tuanya juga mengancam kalau kamu nggak di pesantren udahlah nggak usah ancaman-ancaman ini itu dari orang tua juga ada. Pengalaman saya dulu nyantri juga kayak gitu. Yang dari NTT saya ingat ada kawan dari NTT dia disabilitas psikososial atau mental
itu dipaksa masuk ke pesantren. Yang terjadi tiap malam dia histeris, mecah-mecahin kaca gitu. Itu juga terjadi gitu. Tapi kayak pesantren saya, pesantren Pabelan, itu kiainya kan sangat juga paham. Dulu saya ngerasa ini katanya pesantren hebat, terkenal. Kok bisa sih macam-macam orang diterima gitu. Baru belakangan setelah saya tahu isu gaji, wow, kisah pesantren saya tuh hebat ya. Walaupun dia disabilitas psikososial, punya hak yang sama untuk juga menjadi santri. Ada juga yang slow learner, berhak menjadi santri gitu loh. Jadi ada orang tua yang ketika tidak sanggup, itu pesantren yang menjadi tumpuan gitu. Makanya tingkat kepercayaannya sangat tinggi, harapannya sangat tinggi, sehingga dia melakukan melakukan denial gitu ya, penyangkalan, karena dia tidak sanggup kalau anaknya yang sudah sedemikian ini dia didik lagi, dia takut anaknya tambah memburuk situasinya dan lain sebagainya. Jadi kadang apakah dia tidak percaya, apakah dia khawatir dengan dirinya, apakah dia misalnya khawatir juga anaknya kalau tidak dapat pendidikan di situ menjadi lebih baik, sehingga mensimplifikasi atau mengecilkan penderitaan-penderitaan tentang kekerasan seksual ini gitu loh, dalam tanda kutip di mata orang tuanya, untuk tadi punya ekspektasi besar, karena orang keluar dari pesantren tuh menjadi santri di komunitas, terutama kayak komunitas Betawi kanan kiri saya sekitar sini, menjadi terhormat, jadi guru PAUD, jadi apa gitu kan, itu ada nilai lebih gitu. Jadi orang apalagi situasi ekonomi sekarang ini ya, yang susah, itu sering sekali kami para alumni dimintain, boleh nggak ada sumbangan ini, sumbangan itu, ada nggak kuat bayar SPP segala macam gitu. Itu menambah rumitnya para santri yang menghadapi masalah, karena kalau untung pesantren kayak baik gitu ya, tapi pada pesantren-pesantren yang tadi kekerasan dengan situasi ekonomi kayak gini juga merentankan santri gitu. Karena dia orang tuanya nggak punya opsi di pesantren, kalau nggak bisa bayar, tidak sedikit para kiai-kiai itu ya udah nggak apa-apa, atau tadi ada orang tua lain menyubsidi. Jadi ini menurut saya dimensi psikis, dimensi ekonomis, dimensi macam-macam, termasuk relasi kuasa parent dengan anak, kiai dengan orang tua gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Tidak jarang misalnya kalau dia menginginkan anaknya, orang tuanya ke situ di jamu-jamu, dilayani dengan ekstra, itu bisa terjadi gitu. Itu menurut saya itu. Kalau Mas Anik tadi soal penelusuran ya, penelusuran saya udah selesai dari Komnas sudah 2019 gitu ya. Yang sekarang mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol dengan para komisioner, tetapi kenapa sih kok sering berulang gitu? Kalau itu saya punya jawaban gitu. Kenapa berulang? Tadi itu ya, satu dibuat bergantung. Kenapa kok udah 6 tahun, bahkan udah 12 tahun baru terungkap misalnya? Karena bagi korban, dan sering orang berulang kok baru bilang, udah menikmati baru sekarang bilang gitu. Namanya keberanian para korban untuk bicara, itu butuh waktu, bahkan sepanjang hayat dia memilih tidak bicara pun ada. Karena ketika bicara, menjadi korban kekerasan seksual itu kan merasa seperti disampahkan. Ketika dia ngomong lagi, dia mengalami trauma. Belum lagi tadi itu ya, termasuk orang tuanya sendiri akan menyangkal, nggak mungkin gitu. Sehingga dia minim bisa didengar gitu. Sehingga pernah satu kali saya pernah cerita kayaknya, ada dubes di salah satu di negara Eropa, telepon saya, Mbak Yuni, ini ada kasus gini-gini, ada mahasiswi kuliah di sini, maksudnya di luar negeri itu, kayaknya ngakunya korban kekerasan seksual, tapi besok dia bilangnya berubah lagi, besok lagi bilang lagi gitu. Akhirnya saya bilang, aduh Bes, itu inkonsistensi para korban itu bukan bohong. Inkonsistensi korban kekerasan seksual itu bukan bohong, termasuk korban lain-lain. Karena apa? Dia pagi ini dia mau, udah nggak tahan, dia ngomong. Siang dia baru ingat, ibu, oh iya ya, kalau saya ngomong ini, ibu saya nanti gimana? Ibu saya buruh cuci,
nanti saya siapa yang akan nyekolahkan saya kalau saya membongkar ini? Belum lagi nanti tekanan dari pihak pesantren, belum lagi ancaman dari media, lusa berubah lagi dan lain sebagainya. Jadi sering inkonsisten karena keamanan dirinya, keamanan keluarganya. Belum lagi kadang korban harus rela untuk menyelamatkan pesantrennya, untuk menyelamatkan lembaga pendidikan. Jadi ini berat sekali sebenarnya bagi korban gitu. Jadi kalau ditanya kok udah bertahun-tahun baru bilang, jangan kan bertahun-tahun, seumur hidupnya aja ada orang yang lebih memilih nggak bicara gitu kan, karena itu luka yang sangat kuat. Belum lagi misalnya cuman dibilang cantik, cuma ditoel, bukan berarti kalau menurut saya bilang cantik itu nggak otomatis dia pelecehan seksual. Tetapi pada korban yang dulu pernah ada kasus kakek-kakek waktu mau melakukan kekerasan seksual pada si perempuan ini bilang, oh cantik. Jadi begitu dia dengar kata cantik, tubuhnya langsung bereaksi menolak gitu. Nah makanya untuk lebih hati-hati, kita mesti agak untuk menjaga orang tuh punya trauma sesuatu atau tidak kan kita nggak pernah tahu. Lebih baik hati-hati, itu yang selalu saya bilang. Termasuk candaan, misalnya dibilang mau foto bareng aja terus posisi kakinya ngangkang, jangan ngangkang gitu dong, langsung si perempuan ini histeris, orang bingung kenapa, karena dia pernah punya trauma gitu. Jadi kenapa seksisme dalam candaan itu diingatkan betul oleh PBB, jangan dilakukan karena itu paling sulit disoal gitu. Kita makanya di dalam SIDAU namanya diskriminasi kekerasan itu salah satunya bukan hanya mens rea untuk ada tujuan, tetapi sesuatu yang berdampak. Tujuannya baik, tujuannya nggak menyakiti, tujuannya bercanda, tapi impact pada seseorang itu bisa sangat berbeda-beda karena pengalaman hidupnya berbeda-beda. Maka lebih baik cegah gitu ya pelecehan seksual hingga kekerasan seksual lain. Itu Mas Anik. Ya, oke. Ya, dikembalikan. Oke, Iya, Kamila, kita dikembalikan semua puas. Iya, kita serahkan dulu ke teman-teman. Di sini sudah ada yang raise hand ya Kak Anik ya. ya. Ada Adil. Ini Adil ini mahasiswa UIN Jakarta. Silakan dari Adil dulu, kemudian nanti kita ke chat ada yang bertanya. Silakan Adil. Oke, makasih sebelumnya Mbak Mila sama Mbak Yuni untuk pemaparan materinya malam ini. Kebetulan kalau kita melihat ke kasus kekerasan seksual di pesantren itu kan kita bisa melihat bahwa kasus kekerasan itu tidak hanya menyorot pada perempuan saja, tapi juga pada laki-laki juga gitu. Nah, kalau aku sendiri Mbak Yuni ngelihat bahwa di kasus KS baik pada laki-laki dan pada perempuan itu belum memiliki sensitivitas pada isu gender, baik isu perempuan maupun isu minoritas gender dan seksualitas. Sehingga kadang ketika kasus kayak ada kiai yang mencabuli santri, kemudian digeneralisasi pada kaum marginal, sehingga apa ya, menyimpulkan bahwa misal kayak ada kiai mencabuli seorang santri laki-laki, kemudian disimpulkan bahwa kiai tersebut adalah seorang gay. Kemudian dibikin berita bahwa semua gay itu biadab, yang kemudian mengakibatkan diskriminasi lain pada kaum minoritas gender dan seksualitas. Kemudian mungkin ini pertanyaan kedua Mbak Yuni. Terkadang kan netizen Indonesia itu merasa kenapa ya korban pelaku KS itu tidak dihukum mati saja, kenapa tidak dihukum kebiri? Nah, itu kadang agak bingung sih menjelaskannya, bagaimana menjelaskan bahwa kasus pelaku KS tidak dihukum kebiri maupun dihukum mati atas perbuatannya yang membuat korban itu traumatis. Mungkin itu aja Mbak Yuni dan Mbak Mila. Oke. Ya. Oke, silakan. Ya, yang lain? Makasih Adil. Iya, ini ada lagi di chat, mau sekalian Kak Yuni atau dijawab Ya, dulu? ya. Sekalian aja. Oh, Oke, saya udah baca saya yang baca. ini ya. Oh iya, dari Riri Aiko. Ya, Ini sudah panjang juga. baca. Makasih. Oke, Ya. silakan. Oke. Melawan doktrin ya. Oke, sebentar saya catat. Ya, saya dari Adil dulu. Ya. Maka kenapa tadi saya bilang bahwa hak asasi itu penting gitu ya.
karena nggak laki, nggak perempuan, nggak anak, nggak dewasa, nggak nenek-nenek, nggak siapapun, kekerasan seksual itu ya nggak boleh gitu. Pada yang miskin, pada yang kaya, dan prakteknya kekerasan terhadap laki-laki di pesantren itu juga nggak pandang bulu gitu. Anaknya teman saya itu kemarin pada dia kaya gitu ya, itu juga menjadi sasaran gitu loh. Jadi itu nggak pandang kelas sosial, nggak pandang laki, nggak pandang perempuan gitu. Nah, cuman memang kalau analisis berbasis gender gitu ya, kenapa kadang orang cenderung ketika bicara soal kekerasan berbasis gender sampai Komite SIDO pun bikin general rekomendasi 35 apa 30 ya 35 itu kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Jadi kekerasan berbasis gender itu memang kepada laki-laki dan perempuan, tapi penekanan karena ini memang Komite SIDO ya urusan perempuan. Jadi dia menekankan pada perempuan karena dampak pada ketubuhannya kan beda. Dampak psikologisnya bisa sangat sama, bahkan bisa lebih mendalam juga pada laki-laki bisa sama. Tapi dampak ketubuhan pada perempuan karena hamil, contoh paling konkret karena dia punya vagina, punya rahim, korban perkosaan gitu ya, destruktif kedua-duanya, nggak ke laki perempuan, tetapi jejak di rahim itu membuat perempuan menjadi seumur hidup, belum lagi kekerasan psikis yang dialami, termasuk dia harus membesarkan anak dengan seluruh stigma sosial dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pada keduanya terdampak, pada perempuan ada dimensi tadi soal rahim, soal itu yang dampak double-doublenya gitu. Tapi lagi-lagi penderitaan tuh nggak bisa dikuantifikasi gitu ya. Bukan berarti laki-laki berarti lebih ringan karena dia tidak punya rahim. Tidak sedikit orang nggak itu orang tua, nggak itu wali, kiai segala macam melakukan kejahatan kepada anak didiknya, kepada anak, kepada segala macam gitu karena soal seksualitas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi makanya human rights menjadi pandega, menjadi mercusuar penting gitu ya untuk seseorang punya hak untuk bebas dari kekerasan, rasa aman, dan hak untuk bermartabat gitu. Itu penting banget. Hak hidup saja nggak cukup, hidup yang bermartabat. Belum lagi tadi ya soal hak-hak yang lain gitu. Jangan sampai misalnya hak pendidikan menjadi dihilangkan gara-gara misalnya perempuan korban menolak melayani kiainya di pesantren segala macam, itu sudah mencerabut hak dasar gitu ya. Nggak bisa, hak dasar itu hak yang melekat gitu, yang negara harus menunaikannya gitu loh. Jadi dalam konteks ini kalau ada kekerasan di pesantren yang hak pendidikan dicabut, ya negara ambil peran gitu. Dia walaupun misalnya dalam hak ekosop itu kan ada namanya gradual fulfillment. Apa sih? Pemenuhan yang bisa gradual gitu ya. Itu tapi itu tetap menjadi tanggung jawab penting gitu seseorang untuk mendapatkan hak pendidikannya. Kalau soal tadi kebiri. Wah, saya dulu pernah tuh debat sama, nggak tahu Mbak Khofifah masih ingat apa tidak ya, Bu Khofifah, Bu Gubernur. Tapi zaman itu masih menjadi mensos atau apa. Waktu itu kan tahun berapa waktu Perpu Kebiri dimunculkan kan Komnas Perempuan kencang sekali gitu. Kita marah sekali pada pelaku, kita marah sama kekerasan seksual, tetapi pola penghukuman karena lembaga HAM, pola penghukuman yang sekarang ada di dalam CAT namanya Convention Against Torture, itu walaupun kita marah gitu, kita marah pada narkoba, tetapi jadi Komnas Perempuan itu sering dihantam-hantam. Kita marah pada narkoba, kita sebel banget udah membunuh banyak orang narkoba sekarang. Tapi kita juga tidak setuju gitu loh kalau hukumannya hukuman mati. Karena terbukti gitu ya di dalam konteks narkoba hukuman mati tidak menjerakan gitu ya. Hukuman mati juga tidak menjerakan orang lain untuk tidak melakukan hubungan melakukan kekerasan seksual. Maka
penghukuman di dalam konsep human rights adalah penghukuman yang menjerakan tapi juga edukatif gitu. Nah, hukuman mati itu sebetulnya sudah gimana menjerakan karena orang sudah mati gitu kan. Dan dia sebetulnya kalau dalam konsep Islam tuh kayak kok haknya tiba-tiba menyetarai hak Tuhan gitu ya untuk mengambil alih. Nah, kembali ke soal konteks kebiri, intinya saya hanya ingin kasih ilustrasi penghukuman dalam konteks hak asasi itu adalah penghukuman yang manusiawi gitu. Jadi konteks kebiri itu kan kenapa kita nggak setuju selain tadi itu penghukuman yang membuat orang menjadi disabilitas gitu kan, ada disfungsi apa, tapi itu soal disabilitas bisa didiskusikan ya karena saya juga pernah tanya sampai ke Australia, saya tanya disabilitas seksual tuh gimana ya gitu, terus ada teman yang jawab ya itu jadi bahan diskusi tapi bisa kenapa kebiri itu tidak waktu itu kami di Komnas Perempuan juga tidak setuju apalagi hukuman mati karena asumsi yang salah seakan-akan kekerasan seksual itu hanya soal penis yang di otak-atik gitu kan pada itu soal isi kepala gitu. Isi kepalanya kalau dia paham bahwa orang lain itu punya hak untuk tidak menjadi sasar kekerasan seksual, itu yang harus dikoreksi cara kepalanya. Pencegahannya juga yang sistemik, selain individual juga komunal, termasuk soal tanggung jawab negara gitu loh. Jadi waktu itu kami nggak setuju, termasuk juga dunia medis juga nggak setuju karena urgensi medisnya gitu ya menjadi perdebatan gitu. Jadi makanya kita mengoreksinya itu lewat UU TPKS, penghukumannya biar si korban, si pelaku ini tidak melakukan kekerasan seksual, dia harus direhabilitasi, terutama isi kepalanya gitu ya, bahwa ke orang lain harus hormat segala macam, dia harus bisa mengendalikan diri, karena kekerasan seksual itu tidak hanya soal sensualitas dan apa ya, kok amor sih, soal hasrat nafsu, bukan. Kekerasan seksual itu kadang, halo? Halo? Ya, masih jelas suaranya, Kak. Ya. Iya, oke. Karena kekerasan seksual itu juga bisa sebagai, kadang dimunculkan sebagai bentuk penghukuman. Kenapa dulu kasus Marsina itu kan bukan soal penis. Karena soal kontrol dan teror kepada tubuh perempuan sampai pakai alat gitu. Kok yang di otak-atik soal penisnya gitu loh. Jadi salah kaprah cara mandang persoalan gitu. Jadi kita cuma kan kadang menjelaskan gitu tuh dipotong-potong segala macem kayak gitu-gitu ya. Tapi kawan-kawan moga-moga paham gitu. Kenapa argumen-argumen sebetulnya yang perlu kawan-kawan atau kita dalami semua gitu. Untuk mungkin kawan-kawan bisa membaca dampak ada kajian di berbagai negara bahwa hukuman mati itu tidak membuat penjeraan narkoba, peredaran narkoba masih sangat tinggi, dan bagaimana kenapa hukuman mati itu juga bagian dari torture gitu ya, penyiksaan, melanggar hak hidup, melanggar hak asasi, karena dampaknya bukan hanya kepada inmate-nya, orang yang terhukum mati, tapi juga pada keluarganya. Ini dulu kami di Komnas Perempuan sudah membuat kajian namanya dampak hukuman mati kepada kepada migran dan keluarganya. Itu orang yang dihukum mati, itu keluarganya ada yang sampai takut megang pisau, nggak bisa lagi masak karena dia trauma kakaknya dihukum mati di sana. Ada yang mengalami frigiditas karena ibunya dihukum mati dipancung di Arab Saudi karena suaminya polisi, terus dia nggak bisa lagi berhubungan seksual karena ibu saya terhukum mati karena mencarikan uang buat saya, kok saya mau enak-enakan melakukan hubungan seks. Ada yang sampai keluar dari Islam karena merasa bahwa ini yang melakukan ini Arab. Dia menyekepingkan Arab dengan Islam gitu, marahnya pada sistem hukum di sana, tapi kemudian sampai masuk Islam. Akhirnya dia mendengarkan Nanang Kosim itu loh yang Qori terkenal gara-gara itu, dan dia tahu Qorinya ini kesenangan ibunya, akhirnya dia masuk Islam lagi. Menjadi rasis, setiap kali ngelihat orang hidung mancung dia rasanya pingin memancung hidung mancung, pingin memancung memancung gitu ya, pakai golok lah apa gitu. Jadi hukuman mati itu tidak menjerakan, destruktif sekali.
anak yang bapaknya dihukum mati di Arab Saudi, yang itu di Madura, anaknya nggak mau sekolah, dia pupus harapan hidupnya. Pokoknya dampak-dampaknya ada. Bahkan keluarga yang menanti hukuman mati itu akhirnya saling konflik, terjadi perceraian karena saling menyalahkan, merasa gagal melindungi. Itu kompleks sekali gitu ya. Kenapa kami memang menentang hukuman mati gitu ya, karena berdasarkan temuan-temuan dan fakta-fakta di lapangan. Bukunya ada di Komnas Perempuan. Kayaknya kawan-kawan searching juga ada deh di webnya ya. Yang lalu jawaban yang terakhir, gimana menurut pertanyaan saya, bagaimana cara mencegah dan melawan doktrin semacam ini? Upaya apa sebaiknya dilakukan agar para santri memiliki keberanian berpikir kritis, memahami batasan yang benar dan tidak mudah dimanipulasi, mengingat akses mereka terhadap dunia luar. Iya, jadi di sejumlah pesantren, terutama kayak KUPI, upaya-upaya yang dilakukan tuh sekarang nama-nama programnya macam-macam, ada yang keputrian gitu ya, oke lah, apapun namanya, tapi intinya mengajari reproduksi, mengajari soal integritas tubuh, bahwa tubuh itu punya hak untuk dihargai. Bahkan di TK-TK itu di Ambon pelosok aja sudah ngajari bagian mana yang nggak boleh dipegang, hanya boleh yang dipegang oleh siapa, sampai diajari seperti itu, bagian dari dada sampai ke itu nggak boleh, kayak gitu-gitu tuh udah mulai diajari. Termasuk fikih perempuan juga diajarkan, dan sekarang bahkan ada pesantren-pesantren yang mulai membuat mekanisme pelaporan kalau ada masalah gitu-gitu ya. Itu gitu. Jadi inisiatif-inisiatif pesantren untuk menata dirinya itu pun juga momen ini tidak sedikit juga yang digunakan untuk mereformasi kondisi di pesantren. Tapi sepakat berpikir kritis, itu cuma kalau kita berpikir interseksionalitas ya, sama-sama perempuan, tapi lagi-lagi tadi gitu, perempuan yang kondisi ekonominya membuat dia bergantung, dia yatim piatu segala macam, itu kenapa interseksionalitas menjadi penting, karena bisa menguliti lapis-lapis kerentanan gitu. Makanya hak asasi, kenapa misalnya di SDGs itu waktu kebetulan saya ikut delegasi untuk mengonsep SDGs waktu itu di Bangkok, lalu di UN, terutama di Bangkok ya, itu untuk bilang bahwa no one left behind, nggak boleh ada satupun yang ditinggal. Sekarang banyak dipakai untuk advokasi isu disabilitas gitu, tapi spiritnya adalah orang yang rentan dan kerentanannya berlapis itu harus mendapatkan prioritas dan perlindungan yang berlapis juga gitu loh. Spiritnya tuh ke sana gitu. Makanya kenapa di SDGs itu dulu debat betul tuh sama orang Iran, sama orang Arab, Saudi, orang apa, ketika misalnya ada kan tadinya mau one stand alone goal gitu, yang isu gender itu jadi tujuan sendiri. Lalu mereka bilang jangan dimainstreamkan saja, ya, gitu. Tapi memainstreamkan isu gender di tengah masyarakat yang patriarkal itu akan hilang, gitu. Orang nggak otomatis akan mengawalnya. Makanya pakai double track, satu one stand alone goal, isu gender menjadi goal 5 kalau nggak salah. Lalu mari ya, ada yang lewat. Makasih ya Mbak sudah mengunjungi Mas ya. Ini beramah tamah sama pengunjung kafe. Oke. Terus tes, halo? Ya, kedengaran ya? Ya, Lanjut, masih lanjut. aman. Oke. Lalu satu one stand alone goal, satu yang dimainstreamkan ke isu macam-macam, isu disabilitas juga harus aware soal isu gender, isu pendidikan aware soal juga isu gender, termasuk ya walaupun di SDGs nggak disebutkan pesantren ya, tetapi soal pentingnya untuk melindungi mereka yang mengalami kerentanan berlapis. Itu sih ininya respon saya. Oke. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Riri tadi ya. Ini masih ada yang raise hand nih Kak Yuni. Ada Silakan. Pak Ahkam dari Makassar. Beliau ini ahli hukum ya. Nanti Pak Ahkam silahkan bertanya atau merespon, kemudian dilanjutkan sama Bang John. Silakan. Nah, Ibu Pipit mau bicara juga, Ibu Pipit dari Payakumbuh. Boleh raise hand? Ya. Oh, ini nggak bisa ini ya. Ya, Nggak maaf, bisa nggak bicara. bisa videonya, nggak tahu kenapa nggak bisa kelihatan.
Oke, silakan Oh, Mbak oke, Kam. oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Andi, Mbak Mila atas kesempatan yang diberikan untuk ikut memberikan catatan. Selamat malam Mbak Yuni, salam dari saya di Makassar. Selamat malam Pak Eh, Hakam, salam ya, kenal. jadi apresiasi yang tinggi saya kira dari apa yang kita diskusikan malam ini tentang pesantren dan kekerasan seksual ya. Nah, untuk itu saya kira yang pertama ya bahwa kekerasan seksual yang ada di pesantren ini bukan hal sederhana, bukan hal kecil. Ada sesuatu masalah besar di dalam kehidupan beragama kita. Dan itu sampai hari ini saya tidak melihat ditemukan, didapatkan tentang problem utamanya itu. Yang kita dapatkan hanya pinggir-pinggirnya saja. Jadi ada masalah besar tentang persoalan agama ya. Termasuk salah paham kita tentang agama dan pesantren. Dikiranya orang tua kita juga banyak masyarakat kita anaknya supaya menjadi baik dimasukkan pesantren, enggak gitu. Kan begini misalnya, saya mohon maaf agak ekstrim mungkin ya, bahwa dalam banyak tulisan saya tentang agama sebagai topeng untuk menutupi kejahatan, bahwa kita salah sangka ya, bahwa seorang ahli agama, apakah itu ustaz, mubalik, kiai, dan profesor, kita sebut sebagai orang suci, yang kemudian padanya lah kita harus memahami agama, tidak. Dari mana sebenarnya para kiai itu mengklaim dirinya bahwa dia adalah warasatul anbiya? Kan aneh itu. Kapan dia bertemu Tuhan? Titelnya profesor dokter kan manusia yang kasih. Bukan Tuhan yang kasih. Kalau warasatul anbiya mestinya Tuhan yang kasih amanah untuk itu. Di situ saja kita sudah salah tentang agama. Yang berikutnya tentang istilah agama yang kita pahami selama ini. Agama Islam. Itu kan istilah yang salah yang membuat kita terjebak salah memahami agama. Bagaimana bahasa Yunani digabung dengan bahasa Arab? Ah tidak, agama kacau Islam. Agama Islam itu agama yang tidak kacau. Agamanya tidak kacau, tapi pemeluknya, penganutnya. Kalau saya mestinya bahasa Arab dua-duanya yang kita pakai supaya bisa mengantar kita memahami. Apa itu? Dinul Islam. Din itu ikama, pendirian. Dan Islam itu sendiri jangan dipakai kata Islam. Islam itu mestinya selamat. Jadi orang yang beragama Islam mesti tahu di mana berpendirian selamat. Dan itulah justru banyak dialami oleh pimpinan-pimpinan pondok pesantren, ustadz, kiai, dan segala macam. Tidak memahami itu. Sehingga kemudian merasa dirinya wah paling hebat dan segala macam. Enggak. Ini yang kemudian harus kita pahami ya. Kemudian berikutnya, ya saya kira maaf ya sampai ke tingkat yang kita sebut tadi. Satu hal penting dalam agama kita harus memahami hakikat diri kita. Dari mana asal usulnya. Surah At-Tarik ayat 5 itu menekankan, tapi juga banyak tidak diungkip ke permukaan. Surah At-Tarik ayat 5, Falian suri minsan mimahulik. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya. Sehingga dia tahu mana yang fisik, mana yang non-fisik. Dan bagaimana esensinya dalam diri kita. Kemudian ini juga kita kaitkan dengan surah surah 64, surah At-Tagabun ayat 2. Yang mengatakan huwallazi halakakum faminkum kafir wa minkum mu'minun. Ini banyak lagi kita salah. Dan itu diajarkan oleh ahli-ahli agama tadi. Dianya Allah yang telah menjadikan di antaramu ada yang kafir, ada yang mukmin. Pemahaman kita di antara kamu bukan. Di antara tubuh kita sebadang itu ada esensi kafir dan mukmin di situ. Ketika kita tidak tahu esensi kafir yang mendalikan kita, itulah kemudian kita jadi pemerkosa, perampok, penjudi, koruptor. Yang harus mengendalikan kita mukmin. Tapi kita tidak ngerti, tidak paham bagaimana. Makanya juga ya maaf ya, ke salah satu persoalan berikutnya lagi kan soal moral ini, soal akhlak. Ini pesantren dan kekerasan seksual. Tapi kita tidak mengerti mana akhlak moral itu. Di berbagai perguruan tinggi Islam dibentuk suatu lembaga, namanya Lembaga Perbaikan Akhlak Mahasiswa, karakter building. Dia nggak tahu mana akhlak mau diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang bisa memperbaiki akhlak. Hanya Rasul yang punya otoritas, maka beliau mengatakan, aku dibangkitkan untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu li'tammi makarimal. Maka yang sekarang perlu kita cari, pahami, bagaimana Rasul memperbaiki akhlak kita, dan di mana Rasul memperbaiki akhlak kita. Di situ juga problemnya. Disangkanya Rasul sudah mati. Nabi Muhammad yang orang marah sudah mati, meninggal. Kuburannya di Madinah. Tapi kerasulannya dia tetap ada di Baitullah. Sebagaimana surat Al-Balad menjelaskan. Surah Al-Balad dengan sangat tegas menjelaskan. Tuhan bersumpah, la uqsimu bihasal balad wa anta hillum bihasal balad. Aku bersumpah, Muhammad, engkau tetap di balad demi anak dan cucu. Coba kita tes panik bagaimana para ahli tafsir kita keliru.
La uksimu bihasal balad, engkau Muhammad tetap dikasih dalam kurung Mekah. Loh kalau Nabi Muhammad di dalam kurungnya itu dikata Mekah bukan balad, Muhammad paling bantah perintah Tuhan, paling tidak patuh terhadap perintah Tuhan, disuruh tetap di Mekah, dia lari ke Madinah. Ini gimana? Kan keliru besar itu. Balad di situ, Baitullah maksudnya bukan Mekah. Kenabiannya yang orang Arab ada di Madinah, tapi kerasulannya Muhammad dan Abduhu Rasuluh itu tetap dibalat untuk memperbaiki akhlak kita. Ini yang banyak tidak diajarkan dengan baik di berbagai sekolah-sekolah di pesantren, bahkan di universitas negeri sekalipun. Makanya di kampus saya banyak berdebat itu soal itu karena saya terlalu berani. Alumni Fakultas Hukum Umum banyak bercerita berdebat dengan ahli-ahli agama karena pemahaman saya seperti itu. Kalau kita belajar, salah satu pemahaman saya, Mbak Mila, dalam belajar agama itu mesti rasional. Ketika ada sesuatu yang diajarkan kepada kita, disampaikan kepada kita, kemudian tidak rasional, kita mesti bertanya ulang. Di mana kelirunya, di mana salahnya. Itu tadi yang saya katakan tentang bahwa pesantren pun kita salah, kita keliru. Gitu. Untuk memperbaiki akhlak, tidak bisa Anda berharap sama guru Anda di pesantren. Termasuk saya kira juga maaf lagi-lagi ya, pesantren-pesantren sekarang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, disangkanya orang kalau sudah hafal Al-Quran akan punya tiket kursi masuk surga. Oh no. Hadis Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Allah tidak melihat amal dan rupamu, yang Allah lihat itu yang dalam hatimu, yang berniat itu. Meskipun hafal seluruh Al-Quran dan segala macam, kalau you tidak tahu di mana dinul Islam tadi, lo bagaimana Anda bisa masuk surga? Terus yang kedua, kalau hanya gara-gara hafal Al-Quran orang masuk surga, gimana rukun iman dan rukun Islam untuk sembahyang, puasa, zakat? Tidak berguna, tidak berfungsi, kan enggak. Itu juga yang harus kita paham ya. Maaf Mbak Yuni, Mas Anik dan Mbak Mila sedikit agak-agak ekstrim karena Luar biasa. saya melihat situasi. Saya kira itu sementara Mbak Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Iya, Oke. berapi-api ini juga ya, bahkan Anik ya. keluar taringnya. Berapi-api. Ya. Oke, kita Saling lanjut ke Bang John. menukarkan berapi-api. Oke. Iya, kayak Kak Yudi mau disambung dulu yang lain atau direspon dulu? Ya, Lanjut disambung. dulu. Boleh. Terima kasih Pak Oke, Akang silakan ya. Bang John. Oke, Bang John, terima silakan. kasih Anik, terima kasih Mila, terima kasih Mbak Yun. Saya ingin bertanya ya, tapi membatasi tentang seks di pesantren ya. Terutama adalah perilaku para kiai yang memperkosa siswanya. Siswa laki-laki dan siswa perempuan ya. Kebanyakan siswa perempuan yang terungkap ya, yang laki-laki saya jarang baca. Jumlahnya brutal ya, sampai ada 60, 13, 26 orang gitu ya, nggak 1-2 gitu ya. Saya belum menangkap atau belum paham penjelasan dari manapun gitu ya. Bagaimana cara mengatasi ini supaya tidak terjadi lagi gitu ya. Saya kasih contoh kejadian di Amerika yang diliput oleh koran Globe Daily ya. Di situ ada rubrik investigasi namanya Spotlight. Dia melakukan investigasi dan akhirnya difilmkan. Investigasinya dapat Pulitzer, filmnya dapat hadiah Grammy ya. Kalau film itu Oscar ya, film terbaik. Ya. Nah di situ dia mengungkapkan bahwa pemerkosaan oleh pendeta atau pastor ya, kalau Katolik saya lupa tuh. Pastor ya, oleh pastor itu sudah sistemik gitu ya. Di film itu digambarkan yang terungkap udah 100 pastor ya yang melakukan pemerkosaan atau pelecehan terhadap siswa atau anak laki-laki kecil gitu ya. Lalu setelah film itu beredar, di akhir film itu diceritakan betapa semua negara bagian Amerika itu menelepon koran itu, melaporkan bahwa anaknya juga melakukan hal yang sama ya. Sehingga semua negara bagian Amerika itu mengalami hal yang sama ya. Di mana-mana itu terjadi maksud saya. Kesimpulannya adalah, ya ini bukan terjadi di Indonesia saja, dan bukan berarti pembenaran bahwa itu boleh terjadi ya. Yang kedua, ketika itu disimpulkan oleh film itu bahwa para pelaku pelecehan ini, pemerkosa ini dilindungi oleh gereja. Gitu.
Jadi ditemukan oleh para tim investigasi ini ada sebuah sistem untuk menyelamatkan para pastor ini supaya tidak diungkap ke publik dan tidak ditangkap gitu ya. Mereka kalau misalnya melakukan gitu, gereja pasti tahu ya, anak-anak pasti tahu, dan itu dilaporkan, si pastor dipindahkan ke tempat lain dengan alasan sakit, alasan apa dan lain-lain gitu. Nah, karena diungkap oleh film ini, oleh investigasi yang dahsyat ini ya, akhirnya terbuka secara umum dan diambil kebijakan yang global. Nah, sayangnya film itu berhenti di situ ya, bahwa bagaimana penyelamatan anak-anak itu tidak diceritakan lagi gitu. Sebab itu film ya, bukan apa namanya, bukan solusi ya, bagaimana mengatasi itu. Nah, di Indonesia saya kira juga begitu ya. Para kiai itu kan sebenarnya diselamatkan ya oleh lingkungannya. Kayak di Bandung itu sudah laporan ke polisi sebelum jumlahnya 26, di Bandung itu yang terjadi ya. Sebelum jumlahnya 26 orang yang ketahuan diperkosa oleh kiainya, itu sudah laporkan 4 orang. Tapi polisi melindunginya, sistem melindunginya, ini kan kiai, nggak boleh ditangkap. Ya, saya jadi ingat kata Pak Hakam tadi, bahwa kiai itu nggak mesti orang baik. Ya. Kiai itu kan sebenarnya sebutan yang pas buat mereka adalah ustadz, ya, karena dia di pesantren, tugasnya mengajar. Ya, ya ustadz itu kayak guru-guru yang lain, ada yang benar, ada yang bejat, ada yang apa, cuma dia berprofesi sebagai guru gitu ya. Nah, di pesantren mungkin disebut kiai ya, saya nggak tahu juga tuh apa bedanya. Tapi fungsi dia kalau dalam pendidikan adalah sebagai guru, sebagai ustadz gitu. Nah, setelah banyak ini kejadian dan jumlah korbannya brutal sekali ya, ada 26, 50 dan lain-lainnya 13 gitu ya. Kok bisa terjadi begitu? Sebenarnya satu orang aja cukup ya. Itu udah harus diambil tindakan bagaimana supaya tidak menambah korban ya. Itu dalam satu kasus. Nah, secara nasional kita nih menurut saya belum menemukan bagaimana cara mengatasi ini. Tadi yang dikatakan Mbak Yuni udah banyak ya, tapi itu dari sisi korban ya. Bagaimana supaya nggak dilecehkan, bagaimana supaya tidak melakukan hal yang sama nanti gitu. Tetapi para kiai ini, para ustadz tadi ya, telah jadi predator luar biasa itu ganasnya gitu ya. Kita tidak mendapatkan solusi. Memang sih jumlah pesantren yang begini tidak banyak dibandingkan yang benar ya. Tetapi satu pesantren yang melakukan ini kan udah cukup ya, udah cukup brutal itu, cukup apa namanya, membuat kita marah nasional gitu loh. Ada murid perkosa, orang tua kita menitipkan di pesantren dengan harapan dia berlaku baik, menjadi orang benar, malah begitu. Itu aja udah cukup buat kita. Cuma satu kejadian mesti kita cukup marah gitu ya. Nah, tapi ini udah banyak. Kita seolah-olah tidak menemukan solusi gitu, bagaimana mengatasinya gitu. Ya saya setuju sih sebagian dari tadi yang dikatakan Pak Hakam bahwa ya dia kiai belum tentu orang benar ya. Nah itu dia, saya ingin mendengar dari Mbak Yun bagaimana nih solusi supaya ini tidak terjadi lagi gitu ya. Tidak jadi sistem, ustadznya tidak dilindungi, perlindungan terhadap ustadz ini emang luar biasa ya. Kayak kemarin yang kasus terakhir itu yang anaknya hamil dibilang ini hamil sendiri kayak Nabi apa kayak Maryam gitu kan. Ya mana mungkin lah di zaman sekarang, kita harus rasional kan gitu ya. Nah itu pun dilindungi oleh orang tuanya yang mestinya paling marah, justru dia melindungi kiainya gitu. Melindungi anaknya juga sebenarnya, cuma kan anaknya udah hamil, nggak bisa dilindungi lagi, gimana caranya gitu. Mengatakan hamil sendiri, dalam mimpi dia melakukan hubungan seks itu kan di luar nalur kita ya, di luar nalar kita gitu. Nah, mungkin Mbak Yud punya solusi bagaimana cara mengatasi ini supaya tidak terjadi lagi satu pemerkosaan pun gitu. Jangan-jangan nanti ini kita mendengar lagi ada 100 yang diperkosa, ada 50, sebab yang pemerkosaan di pesantren itu selalu muncul setelah jumlah korbannya banyak. Ya, makasih. Ya, mantap ini, Iya. mantap ini. Jadi Ya, ada banyak kemarahan ini kayaknya ya. Silakan Kak Yuni direspon dulu. Iya, ya terima kasih. Yang soal dari tadi ya, yang pertama dulu Pak Akam. Ini sebenarnya juga sangat berhubungan ya, karena saya menjawab panggil Mas John ya, manggilnya. Boleh apa aja lah, John juga boleh. Kakak John. Oke, Bang John.
gimana? Ini saya hubungan dengan ini ya, mengomentari yang Pak Ahkam. Jadi kalau mau menghapuskan nol itu harapan kita semua gitu. Tapi apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya untuk proses pencegahan yang apa yang nggak sederhana ini? Karena para pelaku ini, pelaku kekerasan seksual bukan hanya dilindungi oleh aparat penegak hukum, walaupun belakangan aparat penegak hukum ini ya pada berani juga nangkap di daerah Wonogiri dan apa dengan sangat tidak terhormat si kiainya dibegitukan gitu. Saya merasa kayak aduh kamu apa kiainya dulu kayak jadi panutan sekarang nggak berharga gara-gara apa perilaku seksual yang seperti itu gitu. Nah, jadi tidak sedikit dulu Komnas Perempuan itu ada tokoh agama tapi bukan Islam gitu, bukan Katolik Kristen juga, yang korbannya mengadu, tapi kemudian berduyun-duyun bahkan kelompok dari civil society membela si pelaku ini, istrinya juga sampai istrinya tuh bilang ini Komnas Perempuan saya mau ngadu ke siapa lagi, tolong lindungi suami saya. Tidak sedikit kasus-kasus kekerasan seksual istrinya dijadikan tameng untuk melindungi dirinya gitu ya. Jadi ini berat banget. Akhirnya saya bilang, Bu, saya simpati dengan Ibu, saya peluk gitu ya. Tetapi kalau semua orang tidak membela korban, bahkan Komnas Perempuan itu mereka akan berlindung ke siapa lagi. Tapi izinkan kami Komnas Perempuan percaya dulu pada korban. Berikutnya silahkan gitu. Jadi tadi itu menurut saya setuju bahwa jangan pernah melindungi pelaku walaupun itu orang yang terdekat. Lindungi manusianya tapi apa ya? Kita hukum kelakuannya gitu lah. Jadi values yang kita pertahankan gitu. Terus yang jadi tadi yang saya sebut apa? Buang impunitas, melindungi yang para pelaku. Yang lain adalah ini yang waktu kemarin kasus pesantren digugat-gugat, saya kan pernah bikin status tuh terus sempat di teman-teman pada nyebar-nyebarin gitu. Saya bilang bahwa stop atau perlu melakukan deelitisasi tokoh-tokoh agama gitu. Jadi ya saya itu sampai saya kasih contoh waktu itu ada pendakwah yang sangat terkenal, dia pakai mobil mewah dan pakai pakai sirine patwal. Saya nggak mau minggir gitu. Saya bentuk protes saya bahwa kita punya jalan yang sama, kecuali kamu sedang sakit segala macam tanpa ambulan pasti saya akan minggir gitu. Tapi ini kayak orang dapat privilege, jalan dikuing-kuing segala macam gitu-gitu ya. Itu jadi menurut saya juga stop atau kita perlu melakukan elitisasi agama dan rekonstruksi cara kita beragama gitu ya. Dari segi penafsiran, melihat diksi-diksinya, misalnya etimologi, terminologi, ad-din itu ragam-ragam memang maknaannya gitu, dan kekayaan bahasa Arab itu memang luar biasa ya. Makanya kalau kita biasa insya namanya menulis Arab itu semakin kamu mengulang namanya takkid, ada penguatan dari kalimat sebelumnya, itu dianggap sastrawi dan itu bagus kualitas tulisan. Tapi logika kita menulis dalam bahasa Inggris namanya unnecessary repetition itu kan nggak boleh gitu. Jadi struktur bahasa terjemahan soal itu apa agama, ad-din itu artinya apakah dia jalan, apakah dia kepatuhan, penyerahan, lentera, macam-macam lah pemaknaannya ya gitu. Itu menarik untuk kita kaji lebih jauh. Tapi saya merasa cara beragama kita, saya pada titik ini kalau beragama rasional menurut saya penting. Tetapi saya yang selama ini saya senang menggunakan sensitivitas gender. Itu justru sekarang ini cara beragama kita harus imbang antara rasio dan rasa. Andai saja di dunia maskulin ini maskulinitas itu kan nggak selalu melekat pada laki-laki ya, ini cara berpikir sistem hidup kita gitu. Yang dimana rasio itu lebih penting dari rasa, itu membuat sikap-sikap tega terjadi. Gitu.
Jadi cara beragama kita pun harus menyeimbangkan gitu. Kalau bicara kayak kalau kita lihat Asmaul Husna ya, ini karena ngomong pesantren jadi saya santrinya keluar nih. Ngomong Asmaul Husna itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu dimulai dari kasih, sayang, maha lembut, maha penyayang. Dia feminitas dan maskulinitas itu berimbang gitu, karena itu sama pentingnya untuk membangun dunia ini balance. Sama ini rasionalisme, menaklukkan, kita dididik untuk berkompetisi selalu menang. Itu membuat orang lain adalah objek yang aku harus taklukkan. Dalam pemahaman, entah itu feminisme, entah itu dalam soal sensitivitas gender, keadilan gender, itu membuat bahwa sama ini rasa itu yang dilekatkan kepada perempuan itu dianggap rendah, tidak diperlukan dalam menggait hidup kita gitu ya. Jadi itu menurut saya kalau mau mencari akar persoalannya, salah satunya itu. Jadi cara beragama kita harus menggunakan rasa juga, rasio juga. Kenapa kemudian KUPI misalnya menggunakan pendekatan baru, mendengarkan suara korban. Karena mereka selama ini suara langit adalah suara mereka yang punya otoritas keilmuan yang ilmunya tidak semata, hanya ilmunya tidak selalu untuk bisa menyelamatkan gitu ya. Jadi itu kalau menurut saya gitu. Dan satu lagi soal cara beragama, saya ingat dulu waktu di pesantren tuh ada siapa ya, saya lupa deh, kayaknya khotbah gitu, tapi dia bilang bahwa kita harus bertakwa, tapi dia menyederhanakan takwa yang tidak klise gitu. Dia bilang takwa itu maju dan mundur, kata dia gitu kan. Jadi saya mungkin bukan orang yang akan riuh dengan pemanaan diksi, tapi saya sepakat dengan yang tadi Pak Ahkam gitu. Walaupun satu sisi saya sepakat, tapi sisi lain bahwa substance, the essence of religion sendiri itu yang menurut saya penting. Soal adab, akhlak itu kan penting gitu ya. Nah tadi itu kembali ke soal takwa. Ini jadi kayak pengajian, nggak apa-apa ya. Karena substansinya adalah kritis, tapi kita menggunakan multi perspektif gitu ya. Takwa itu dibilang maju mundur, maju untuk kebaikan dan mundur untuk kejahatan gitu loh. Jadi menurut saya sesederhana itu pemanaannya gitu. Kenapa misalnya agama-agama akulturasi dan lain sebagainya itu banyak diterima, karena sebetulnya kita menurunkan, membumikan cara beragama yang rumit untuk membangun sebuah agama yang lebih peka sosial, peka alam, peka diri gitu. Makanya kemarin waktu Ikaluin Award saya bilang kita nih sibuk ngomong soal ukhuwah Islamiyah. Saya bilang kita harus sudah saatnya ukhuwah insaniyah, dan sekarang ukhuwah alamiah, alam semesta gitu loh. Jadi kekerasannya sekarang tidak hanya kekerasan personal, tapi juga kekerasan sosial, konflik antar negara, antar apa gitu. Masa kita hanya melindungi orang Islam saja, terus kita biarin orang lain dibom-bom? Enggak juga gitu. Termasuk sekarang alam gitu. Kita juga akan mati, semua akan hancur gitu ketika kita tidak melindungi alam. Jadi bentuk kekerasan yang lain, kita sudah tidak hanya memperkosa tubuh perempuan, memperkosa masyarakat untuk berpikir dengan cara homogen, tapi kita juga memperkosa alam. Alam disetarakan dengan tubuh perempuan, itu dieksploitasi seakan tidak ada nyawa, digunakan, dimanfaatkan, tidak pakai rasa dan lain sebagainya. Jadi menurut saya belakangan tuh kemarin ke Temanggung bolak-balik gitu ngelihat akhlak yang sangat bersahaja tapi mengena cara mereka, mungkin tidak agamanya apa gitu, tapi saya ngerasa Tuhan itu ada di pucuk gunung itu gitu ya, di masyarakat Buddhis yang akrab dengan Islam, yang itu menurut saya. Jadi itu bahkan ada guru TK, guru PAUD dari Buddhis itu bilang bahwa saya sekarang di TK, di PAUD saya tidak lagi saya mengajarkan siapa juara apa enggak, karena pasca seseorang mendapatkan piala, mendapatkan kejuaraan, membuat yang lain sedih, merasa kalah, merasa nggak berharga. Jadi kata dia, yang saya ajarkan sekarang adalah bagaimana berkolaborasi, berteman, kerjasama. Karena dunia ini sudah krisis itu, sehingga orang akhirnya tega pada orang lain, kekerasan terjadi dan lain sebagainya. Itu mungkin. Iya,
terima kasih tanggapannya Kak Yuni. Satu lagi dari tadi kayaknya Ibu Pipit dari Payakumbuh ya Bu ya, pengen Ya, oh iya silakan. oke nanti Bu. dijawab sama Kak Yuni sekaligus nanti Kak Yuni closing statement karena sudah mendekati waktu Oke. selesainya Ya. webinar ini ya. Silakan Bu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Kak Selamat Yuni, malam. Bu Mila, dan Pak John. Mungkin saya hanya akan membantu Kak Yuni untuk menjawab pertanyaan Pak John dan Pak Kam Jayadi ya. Boleh Ibu, mau silahkan. Jadi kita harus ingat ya bahwa sebutan kiai, sebutan ustadz itu kalau di zaman dulunya ya, bukan yang sekarang. Itu kalau mereka nggak punya ilmu laduni itu ya, seperti kiai-kiai itu dia nggak bikin pesantren. Gampang bikin pesantren, minta surat izin dan segala macam bisa jadi pesantren. Nah, satu lagi kalau kita di dunia pesantren itu harusnya nggak pakai kelas gitu, halokah gitu ya. Jadi kiai itu nggak mengajar atau ustadz itu tidak mengajar murid perempuan langsung, karena bisa dibayangkan wanita muda-muda ya, Humairah tadi itu diajar sama guru ustadz itu atau kiai itu kan manusia juga, bisa tergoda. Makanya jalan keluarnya adalah salah satunya tidak menggunakan kelas lagi. Jadi hanya halokah, kelompok-kelompok perempuan dengan ustazah, laki-laki dengan ustadz atau dengan kiai. Dan harus ada batasan adab itu ya, karena wanita dengan perempuan itu kalau dia tidak muhrim itu nggak bisa deket-deketan. Itu yang kedua ya. Nah, selain itu satu lagi tadi yang paling prihatinkan gitu ya. Kita tuh selalu cari kambing hitam, cari siapa yang salah. Misalnya kiainya salah, santrinya salah. Sebenarnya kalau kita kerja di dalam satu pesantren itu ada namanya sarana pengelolaan. Itu ada pembagian tugas, pembina asrama dengan piket, dengan dengan guru kelas itu bekerja sama, sehingga kontrol terhadap siswa di waktu-waktu dia berkegiatan itu bisa benar-benar dijamin gitu. Jadi nggak semua harus bikin pesantren juga gitu kalau nggak mampu, karena ini mendidik umat gitu. Jadi bukan masalah Islamnya atau istilah-istilahnya gitu ya. Yang penting itu akhlak itu ya. Yang penting itu adalah adab yang bagaimana Rasul menerangkannya di dalam hadis, bahwa laki-laki perempuan yang tidak muhrim tidak boleh satu ruangan atau segala macam. Nah itu harus dipakai, apalagi kalau sampai guru olahraga misalnya ada siswa atau santri perempuan yang jatuh lagi main bola, terus dia yang ngerosok, dia yang ngasih obat gitu, itu nggak mungkin, karena harusnya kita profesional, ada yang bagian pengobatannya gitu. Mungkin mulai kalau saya hanya ingin ya, mari kita berpikir untuk tidak saling menyalahkan gitu ya. Marilah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu dengan kafah gitu kan. Dan bagi orang yang belum Islam atau tidak Islam itu harus kita lindungi, bukan justru kita biarkan, kita lindungi, kita yang harus melindunginya gitu. Kita harus beriman untuk melindungi dia, membawa dia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Mungkin itu aja mungkin yang akan saya sampaikan kepada Mbak Yuni sebagai pertolongan gitu ya. Juga karena tadi kita terlalu luas kemana-kemana gitu. Nah saya fokuskan aja, kita masuk ke alam pemikiran mutmainah aja. Ya, bagaimana tidak menyalahkan kiri kanan, tetapi mari kita bangun bersama pesantren itu sebagai cikal bakal pembentukan generasi muda. Itu aja barangkali. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bu Pipit. Ya, Oke.
Ya, Kak Mbak Aning, Yuni ini kan dirangkum ya, kita sudah di ujung. Oke. Ya, Ya, tapi maksud saya masih ada PR menurut saya dari Bang John tadi, jawaban kita apa gitu loh untuk menyelesaikan itu ya. Saya juga sebenarnya pengen meneruskan itu karena kalaupun tidak dibilang sistemik, tapi karena itu terjadi di banyak tempat, itu sebenarnya negara kita itu jawabannya apa untuk solusinya apa untuk itu semua gitu loh. Kita kan sudah punya undang-undang pesantren, kita punya Komnas Perempuan, kita punya Kemen PPPA gitu ya. Apakah misalnya pesantren itu bisa diintervensi oleh negara dalam konteks mencegah itu gitu ya. Bukan terjadi kasus baru ditanganin, tapi bagaimana mencegahnya gitu loh. Misalnya gini ya, contoh kecil aja Mbak Yuni. Ada pesantren yang tidak boleh ditengok sama orang tuanya, tidak boleh nelpon gitu ya sama sekali gitu ya. Apakah bisa negara mewajibkan misalnya pesantren itu harus memberi hak komunikasi kepada santrinya terhadap orang tuanya misalnya untuk mekanisme controlling gitu ya. Kayak gitu memungkinkan nggak solusi-solusi yang sistemik sifatnya, tapi polanya adalah intervensi negara terhadap pesantren gitu. iya. Oke. Itu Mbak. Iya, makasih. Sebetulnya tadi Sebagai yang ini baca tadi di saya, akhir ya, di ujung iya, sekaligus di saya menjawab, sudah menjawab ya sejumlah hal yang solusinya tadi apa? Mana tadi ya? Ya, yang soal bagaimana dari segi interpretasi agamanya. Jadi yang bersistemik itu kalau yang dimaksud kebijakan tambahan yang dari Ani tadi dia juga menjadi sesuatu yang penting gitu. Tetapi kritik dari banyak negara waktu di PBB itu salah satunya negara merasa sudah berhasil kalau dia membuat list sejumlah kebijakan. Dan itu justru dalam titik tertentu kalau tidak dilakukan, tidak ada implementasi, jadi lack of implementation gitu. Jadi pelaksanaannya yang kacau itu juga sama saja. Itu jadi persoalannya lebih besar daripada kemampuan ataupun komitmen ataupun langkah negara, dan negara cukup puas kalau kita lihat kemajuan bikin kebijakan ini, ya iya gitu. Tapi gimana kebijakan yang ada gitu, misalnya kayak undang-undang TPKS sendiri itu kan sekarang tidak jarang yang masih agak sulit dilakukan gitu ya, dibilang hambatannya karena PP-nya belum selesai segala macam gitu. Jadi undang-undang tetap perlu gitu, negara perlu hadir, negara perlu melakukan kontrol, melakukan pencegahan. Jadi peran negara itu termasuk ada namanya konsep due diligence. Due diligence itu adalah negara mencegah, melindungi, mengadili, menghukum dan memulihkan. Itu kunci peran negara yang harus dilakukan, termasuk di pesantren. Itu di level kebijakan negara atau di level intervensi negara. Tapi yang kedua tadi itu kan nggak boleh lagi ada impunitas, supremasi hukum harus ada. Tadi saya sudah menyampaikan konsep deelitisasi, cara berpikir dan disebut sistem itu termasuk sistem berpikir kita gitu. Harus sistemik juga gitu untuk tidak melihat dia sebagai Tuhan kedua gitu. Hal yang lain cara kita beragama yang rasa dan rasio menjadi sama-sama pentingnya. Dan yang itu keempat ya, yang kelima antara lain membangun asertivitas para santri untuk bisa bilang ya dan tidak. Yang keenam penting untuk tahu soal cash pro dan integritas tubuh. Yang ketujuh tadi sempat saya bilang soal mereformasi cara berpikir, termasuk bahwa orang hak asasi itu harus menjadi nafas hidup baik dalam pesantren, termasuk dalam rumah, termasuk dalam diri kita gitu. Jangan kita yang ada di sini perling menafasi itu. Ini juga mengomentari yang dari Ibu Pipit. Bukan sepakat ya, kadang ada orang berpikir solusinya adalah pemisahan, tapi yang terjadi dari pemisahan ini
bukan akarnya yang disoal. Begitu misalnya suatu kali terjadi interaksi, karena dia tidak dikontrol, tidak dilatih untuk mengontrol diri, yang terjadi akhirnya ya udah akhirnya melakukan pelecehan yang disalahkan lagi-lagi ngapain dicampur gitu. Jadi bukan soal dicampur dan tidak dicampur. Mungkin secara teknis itu bisa sedikit mencegah gitu. Tapi misalnya gimana para TKW, para PRT yang dia harus membersihkan rumah majikannya, kamar majikannya misalnya. Gimana dokter-dokter di mana di dokter tertentu di wilayah apa nggak ada dokter perempuan. Untuk dokter objin, apakah perempuan harus mati karena ya nggak ditangani oleh perempuan gitu. Walaupun ini di dunia medis tentu beda ya, tetapi kan pernah juga ada usulan perempuan ditangani oleh perempuan gitu. Lihat komposisi jumlahnya gitu. Jadi pemisahan menurut saya termasuk di busway itu solusinya atau di MRT bukan MRT ya? Bukan ding, yang pokoknya KRL. Laki dipisah, ini dipisah gitu. Diasumsikan itu sebagai pencegahan yang terjadi. Begitu di di tempat yang laki-laki akhirnya ketemu dengan perempuan karena dia tidak dilatih untuk mengontrol diri, tetap jadi sasaran gitu loh. Begitu tidak dipisahkan akhirnya seakan-akan yang salah karena tidak dipisahkan gitu. Jadi cara berpikir, cara berinteraksi, soal adab tadi. Bahkan ini ada contoh yang sangat ekstrim, ini sering sekali saya pakai contoh. Ada sahabat saya, dia orang Afghanistan yang tinggal di UK, dia cerita gitu, di sana tuh ada orang mabuk, mungkin kita nggak setuju mabuknya, lalu sampai pakaiannya kebuka-buka gitu. 5 orang laki-laki menemani si perempuan ini untuk pulang ke kosnya, dan dia ditunggu sampai dia sadar dan dijaga gitu. Jadi ini soal bagaimana menghargai orang lain, bahwa orang lain pakai apa saja, mau sedang kumpul rame-rame karena pramuka, karena apa, terjadi interaksi yang nggak bisa ya kalau misalnya kayak di pengajian mungkin mudah ya, laki dan perempuan gitu-gitu kan. Tapi pada situasi yang tidak memungkinkan di tempat pengungsian, tempatnya sangat terbatas, apakah berarti boleh dong ataupun dimungkinkan dong karena tidak dipisah gitu. Jadi mungkin pemisahan bisa menjadi beberapa solusi untuk konteks tertentu, tetapi cara berpikir yang hak orang melekat untuk mendapatkan bermartabat dan bebas dari kekerasan, menumbuhkan rasa aman itu harus terjadi di mana-mana. Termasuk di ruang privat kita, di kamar kita, walaupun sudah suami istri, kita punya hak untuk tidak mendapatkan kekerasan. Itu. Makasih. Iya. Tadi Kak Yuni sudah closing statement ya berarti ya? Ya, itu semua sambil closing. Summary. Halo? Ya, itu tadi summary sekaligus closing. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Yuni untuk penjelasannya yang sudah panjang ya. Tadi menurut saya juga beberapa hal cukup rinci dijelaskan oleh Kak Yuni, bahwa tidak semua, mungkin kita masih ada pertanyaan, kita mungkin masih semacam geram gitu ya dengan apa yang terjadi di pesantren, tapi kita perlu mungkin mencari alternatif solusi yang lain, terutama mungkin di lingkungan masing-masing yang mungkin berbeda budaya, berbeda tradisi begitu ya. Begitu Kak Anik? Halo Kak Anik? Ya, sorry sempat kelempar. Oke, kita melewati batas sudah Mil. Jadi Iya betul, saking serunya ya. kita Iya, simpulkan karena masing-masing aja gitu ya. iya, dan memang Tapi nggak sudah saya selesai malam ini simpulkan dong ya, loh, supaya sudah kita saya simpulkan. iya, Yang terakhir tadi iya, saya dari Kak Yuni sudah simpulkan. menyimpulkan. Iya. Iya, tapi tentu saja mungkin dari sebagian teman-teman di sini masih ada yang ada pertanyaan, mungkin belum puas, dan disitulah kita fungsinya belajar lagi kan, dan juga mungkin terus mencari alternatif-alternatif solusi yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah semakin banyaknya terjadi kekerasan di pesantren. Semoga saja ya, dan semoga apa yang kita dengarkan malam ini dari Kak Yuni dan juga dari Bapak Ibu semuanya yang sudah sharing itu bisa menjadi insight baru buat kita, begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Yuni ya. Kita akan tutup webinar malam ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Kita akan tutup dengan sebuah video dari Mas Bayu. Silakan Mas Bayu.